Aku adalah penjelajah waktu paling sial. Baru muncul langsung digigit zombie dan berubah jadi zombie. Dahulu aku adalah seorang maharani ras manusia yang berperang di segala penjuru. Kelahiranku kembali adalah awal dari kehancuran. Di dunia kiamat yang benar-benar runtuh ini. Aku melewati 1 bulan dalam keadaan linglung. Tepat ketika aku ingin mengakhiri hidupku sendiri. Aku malah menemukan seorang bayi yang hampir mati kelaparan. Reinkarnasi seharusnya menjadi keberuntungan. Tapi aku malah bereinkarnasi menjadi bayi yang baru lahir. Yang terburuk adalah, ini adalah waktu ketika zombie kiamat baru saja meledak. Aku, seorang maharani yang agung, menghadapi dilema kelaparan sampai mati. Awalnya kukira ini adalah ritme kematian yang pasti. Aku malah ditemukan oleh seorang zombie. Di dunia kiamat yang dingin dan sunyi ini. Tidak buruk memiliki seorang bayi sebagai teman. Tapi kenapa anak yang kupungut ini sangat aneh? Sepertinya tidak seperti anak-anak lain. Zombie yang memungutku ini ternyata tidak berencana untuk memakanku. Dia bahkan membuatkan susu formula untukku. Mengganti popok. Tunggu. Zombie ini sepertinya masih mempertahankan kesadaran manusia. Untuk membesarkan bayi ini. Aku terus menjadi lebih kuat. Untuk membangkitkan Raja Zombie. Keterampilan khusus yang hilang. Sebagai ucapan terima kasih kepada zombie ini karena telah merawatku. Mulai sekarang, aku akan melindungimu. Tidak. Dia jelas bukan kesadaran biasa. Saat ini di dalam sebuah rumah. Aku melihat seorang bayi yang sedang tidur. Mau tak mau aku menghela napas dalam hati. Setelah makan kenyang, langsung tidur. Mudah memang menyenangkan. Bayi ini aku temukan hari ini. Di kota yang hancur dan penuh reruntuhan ini. Sudah lama aku tidak melihat orang hidup. Apalagi, kehidupan yang begitu lemah. Anak kecil, kita senasib sepenanggungan. Baru saja datang ke dunia asing ini. Sudah bertemu dengan krisis zombie. Tenang saja. Aku pasti akan menjagamu dengan baik. Kemunculan bayi ini adalah harapan dan motivasiku untuk terus bertahan hidup. Di dunia zombie yang asing dan membingungkan ini. Liu Ruyan tidur dengan sangat nyenyak. Sejak kelahiran kembali, setiap hari dilalui dengan ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan momen relaksasi mental seperti ini. Perlahan membuka matanya yang masih mengantuk. Dia merasa seperti sedang melayang di udara saat ini. Ternyata sebelumnya, zombie yang menyelamatkannya memeluknya erat. Tindakan zombie ini membuat Liu Ruyan semakin tidak mengerti. Zombie ini tidak hanya tidak memakannya, tetapi juga membawanya kembali dan memberinya susu. Mungkinkah zombie ini mempertahankan kesadaran manusia? Liu Ruyan mulai mengingat. Pengalaman zombie ini membawanya kembali hari ini. Zombie lain hanya tahu membentur pintu dengan panik, atau menggaruk pintu dengan jari mereka. Karena kamar tidur terkunci, zombie ini menggunakan linggis untuk membuka kunci pintu. Sebelumnya, Liu Ruyan terlalu lapar dan ketakutan. Sehingga tidak menyadari hal ini. Baru setelah mengingatnya saat ini dia menyadari ada sesuatu yang aneh. Terlebih lagi, setelah itu, zombie ini tidak langsung menelannya. Tetapi malah membuatkan susu formula dan memberinya makan. Ini benar-benar melanggar akal sehat. Sebagai mantan kaisar wanita dari ras manusia, Liu Ruyan telah melihat banyak sekali zombie. Setelah terinfeksi virus dan berubah menjadi zombie, mereka hanya menjadi binatang buas yang haus darah. Segala keanehan ini membuat Liu Ruyan semakin yakin dengan tebakannya. Zombie aneh di depannya ini jelas mempertahankan kesadaran manusianya sebelumnya. Saat ini, Liu Ruyan merasa sangat gembira. Seperti menemukan benua baru. Di kehidupan sebelumnya, dia memiliki banyak pengetahuan. Berbagai zombie kuat. Atau makhluk lain yang pernah dia temui. Namun, yang diubah oleh virus zombie. Tetapi dapat mempertahankan kesadaran manusianya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu. Tapi tunggu sebentar. Zombie di depannya ini, sepertinya bukan perempuan. Dia benar-benar diganti popoknya oleh seorang pria. Liu Ruyan membelalakan matanya. Dan akhirnya menyadarinya. Ketahuilah bahwa di kehidupan sebelumnya, dia bahkan belum pernah menyentuh tangan seorang pria. Tanpa diduga. Dalam pertarungan, seharusnya gugur. Sekarang bisa terlahir kembali adalah sebuah hal. Nyawaku sendiri diselamatkan olehnya. Sekarang masih bisa hidup. Sudah merupakan keberuntungan besar. Apalagi diriku saat ini. Hanyalah seorang bayi. Setelah memikirkan ini, Liu Ruyan tidak lagi mempermasalahkan banyak hal. Liu Ruyan melihat ke depan. Sedang dengan serius mengganti popok yang basah untuknya oleh zombie. Tiba-tiba hatinya tersentuh. Zombie ini. Jangan-jangan menganggapku sebagai putrinya? Memikirkan ini, hati Liu Ruyan bergetar. Di benaknya. Tanpa sadar membayangkan. Sebuah kisah yang menyedihkan. Mungkin zombie di depannya ini. Sebelum akhir dunia terjadi, juga memiliki seorang putri yang dia sayangi. Mungkin putrinya setelah akhir dunia tiba.
Sudah meninggal. Dan di benaknya, masih merindukan putrinya. Biarkan zombie yang seharusnya mati ini menganggap dirinya sebagai putrinya. Liu Ruyan melihat zombie di depannya. Dalam hatinya diam-diam menghela napas. Karena kamu menganggapku sebagai putrimu sendiri. Maka kaisar ini menyatakan, mulai sekarang, kamu adalah ayah zombiku. Di sini aku sedang mengamati rumah ini. Kamar ini adalah tempatku hari ini. Menemukan si kecil dan memilihnya secara acak. Pemilik rumah setelah wabah zombie. Kemungkinan besar melarikan diri bersama keluarganya. Kulihat masih lumayan bersih. Hanya sedikit debu. Jadi aku membersihkannya sedikit. Aku cukup puas dengan rumah baru untuk diriku dan si kecil. Sekarang kamar sudah selesai dibersihkan. Selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah masalah persediaan makanan. Sebelumnya aku selalu menggerogoti toko. Sisa daging mentah beku itu. Tapi sekarang tidak bisa lagi. Si kecil saat ini masih sangat kecil. Susu formula dan popok adalah kebutuhan pokok. Jika nanti disapih, makanan lain juga perlu digunakan. Aku harus di sarang kecil. Menyimpan lebih banyak makanan. Melirik keluar rumah. Saat ini masih siang. Aku berbaring di sofa. Lagi pula, aku sekarang adalah zombie. Meskipun ada zombie di mana-mana. Mereka semua mengabaikanku. Tapi aku lebih khawatir tentang mereka. Para penyintas yang bersembunyi di kegelapan. Segera matahari terbenam. Seluruh kota tenggelam dalam kegelapan. Karena pemadaman air dan listrik skala besar. Jadi kota metropolitan modern yang dulunya gemerlap. Sekarang menunjukkan kesunyian yang mematikan. Hanya di malam yang gelap. 1 atau 2 raungan zombie terdengar. Letakkan pakaian dan kenakan ransel. Ambil linggis yang secara khusus aku gunakan untuk membuka kunci. Aku bersiap untuk pergi. Namun sebelum pergi, aku masih menutup pintu kamar tidur. Setelah menutup gerbang besi di lantai 1, dia mengambil rantai besi di dekatnya dan mengunci pintu dengan kuat. Baru kemudian dia pergi dengan tenang, mencari-cari di sekitar. Meskipun semuanya adalah rumah penduduk, persediaan di rumah mungkin tidak terlalu banyak, tetapi sedikit demi sedikit, masih banyak. Memasukkan banyak makanan ke dalam tas gunung. Sisanya langsung kubawa. Tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang aneh. Aku mendongak dan menyadari. Entah kapan bulan yang tadinya agak redup, ternyata berubah menjadi bulan darah. Bulan di langit itu seperti di malam yang sunyi ini. Terlihat sangat menakutkan. Kompleks Mingyue. Kamar tidur. Di tempat tidur. Liu Ruyan setelah bangun. Menyadari ruangan itu kosong. Apa yang dilakukan ayah zombie di malam hari? Aku ingin pipis. Sudahlah. Untungnya ada popok. Penemuan ini sungguh hebat. Namun, tepat pada saat itu, Liu Ruyan melalui celah tirai yang tidak tertutup rapat. Melihat bulan berwarna darah di langit luar jendela. Saat ini terlihat sangat aneh. Darah. Apakah malam darah sudah tiba hari ini? Sepertinya era evolusi global akan segera dimulai. Di jalan, aku melihat darah di atas kepala. Untuk sesaat aku merasa bingung. Aku segera menemukan sebuah sudut. Meletakkan susu formula di tanganku. Membuka kaleng susu formula. Aku menemukan bahwa susu formula di dalamnya masih berwarna putih. Aku menghela napas lega. Bagus sekali. Membuatku terkejut. Aku kira aku terkena mata merah. Mataku tidak bermasalah. Itu artinya, bulan benar-benar berubah menjadi merah darah. Perubahan mendadak ini agak mengejutkan saya. Namun, segera saya mulai mengumpulkan perbekalan. Terus berjalan menuju rumah. Tidak memperhatikan perubahan langit. Kali ini, semua barang yang bisa digunakan oleh si kecil. Saya bawa kembali ke penginapan secara bertahap. Susu formula, botol susu, popok, tisu basah. Semua ini adalah kebutuhan bayi. Setiap kali, saya langsung mengemas banyak. Tidak lama kemudian, kamar itu sudah penuh dengan persediaan yang saya timbun. Selanjutnya, saya mulai menimbun berbagai macam makanan ringan dan mainan anak-anak. Bahkan buku bacaan anak-anak pun tidak saya lewatkan. Meskipun ini adalah akhir dunia. Tapi saya pikir saya masih harus mengajari si kecil. Belajar membaca dan berbicara. Karena ada pepatah yang mengatakan, miskin apapun, jangan miskin pendidikan. Liu Ruyan melihat yang saya bawa kembali. Setumpuk simulasi ujian masuk perguruan tinggi selama 3 tahun dan 5 tahun. Tiba-tiba merasa kulit kepalanya mati rasa. Kalau tidak salah ingat, sepertinya saya belum genap 1 tahun. Sekarang sudah mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi? Apa ini terlalu terburu-buru? Aku tidak peduli tentang itu. Selama menurutku itu berguna. Semua ku bawa pulang. Saat aku bolak-balik untuk keempat kalinya, tiba-tiba aku merasa di tubuhku. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Inilah yang kurasakan sebelumnya.
Diriku yang sudah menjadi zombie ini tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuhku. Suhu yang panas membara. Fenomena aneh ini membuatku merasa sangat terkejut. Ketahuilah bahwa diriku sekarang adalah zombie. Darah di tubuhku sudah lama berhenti mengalir. Perasaan panas yang aneh ini membuatku merasa asing sekaligus familiar. Pada saat itu, tiba-tiba aku merasa ingin menangis haru. Energi panas di dalam tubuhku ini membuatku merasa seolah-olah aku kembali ke masa hidupku dulu. Namun kemudian aku menyadari bahwa otakku kekurangan nutrisi. Dan aku merasakan inti otakku sepertinya akan meledak. Saat ini aku hanya bisa berjongkok di sudut dinding, menutupi kepala dan tubuhku gemetar tanpa henti. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi padaku. Sial. Mungkinkah kartu pengalaman kesadaran manusia sudah kedaluarsa? Apakah aku juga akan menjadi seperti mereka? Zombie yang hanya tahu haus darah? Situasi aneh yang tiba-tiba datang ini membuatku sedikit panik saat ini. Aku akhirnya memiliki tekad untuk membangun kembali hidup. Akhirnya aku menemukan harapan baru, tujuan baru. Aku tidak rela hanya seperti ini. Memadamkan diriku sendiri. Saat ini gigiku terkatup rapat. Semula berwarna merah darah. Kedua mataku sekarang penuh dengan keteguhan. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi pada diriku, dan juga tidak tahu akan menjadi apa aku selanjutnya. Tetapi aku ingin membuat diriku tetap sadar. Saat ini aku tidak menyadarinya. Nadi hitam di tubuhku. Warnanya perlahan memudar. Berubah menjadi hijau kebiruan. Luka yang tertinggal di tubuhku sebelumnya mulai sembuh. Dengan kecepatan yang lambat. Pada saat yang sama. Di tengah malam yang sunyi ini. Tiba-tiba terdengar raungan zombie satu demi satu. Banyak zombie di bawah sinar bulan mengalami hal yang sama denganku. Tubuh mulai bergetar. Dan beberapa orang yang selamat yang diselimuti cahaya bulan. Tubuh mereka mulai terasa panas. Tanpa sadar, terjadi di bawah sinar bulan. Mutasi garis keturunan. Novel Lingyu. Liu Ruyan di kamar tidur. Saat ini juga diselimuti oleh cahaya bulan merah darah di luar jendela. Tubuh mungilnya sedikit bergetar. Dia merasakan tubuhnya terasa panas. Aku tidak tahu sudah berapa lama. Saat aku perlahan membuka mata, aku menemukan diriku terbaring di jalan. Bulan merah darah tadi malam. Sebenarnya apa yang terjadi? Bahkan jika aku sangat tidak peka, aku menyadari ada sesuatu yang salah. Ketika cahaya bulan merah darah itu menyinariku, perubahan aneh itu sulit kulupakan sampai sekarang. Aku melihat sekeliling. Bangunan yang hancur. Tidak berbeda dengan saat aku pingsan. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku menggelengkan kepala tanpa daya. Lalu bersiap untuk mengambil barang-barangku yang berserakan di tanah. Tapi segera aku merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Saat bangkit dari tempatku, aku belum merasakan apapun. Sekarang aku mulai bergerak, baru menyadari kelincahanku. Sepertinya menjadi sangat gesit. Perlu diketahui sebelumnya sebagai zombie. Tetapi anggota tubuh masih agak kaku. Tetapi sekarang koordinasi keseluruhannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan aku merasakan diriku dipenuhi dengan kekuatan yang meluap-luap. Tubuh lebih ringan dari sebelumnya. Tindakan menjadi lebih gesit. Bahkan tubuhku sendiri lebih cenderung menjadi manusia. Hatiku merasakan sesuatu. Aku melihat ke arah jalan. Melihat zombie-zombie yang berkeliaran ini. Menemukan bahwa pada zombie-zombie ini juga terjadi perubahan yang cukup besar. Awalnya yang sangat zombie yang mengerikan dan menjijikan. Setiap hari menjalani hari-hari yang membingungkan. Sekarang akhirnya ada beberapa perubahan. Aku mengambil perbekalan dan bersiap untuk pulang. Tetapi ketika melewati seekor zombie, tiba-tiba muncul di hatiku perasaan aneh. Melihat wajah mengerikan di depanku ini. Dan dari mulutnya, sesekali mengeluarkan geraman rendah, zombie ini. Aku merasa antara diriku dan zombie ini. Sepertinya ada sedikit hubungan yang samar-samar. Aku tidak akan jomblo. Sudah lama, ya? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Aku menggelengkan kepala dengan keras karena ketakutan. Namun, segera aku menyadari. Hubungan unik ini bukanlah karena diriku memiliki perasaan aneh terhadap zombie ini. Melainkan aku merasa di dalam benakku. Seolah-olah ada banyak sekali benang yang lahir. Menghubungkan diriku dengan zombie ini. Para zombie ini di depanku. Seperti kepala. Boneka kosong tanpa kesadaran diri. Dan aku sepertinya memiliki kemampuan khusus. Mampu memasukkan pikiranku melalui benang-benang tak terlihat ini. Seperti mengendalikan boneka dengan benang. Kemampuan aneh ini. Untuk sesaat, aku sedikit bersemangat.
Aku segera mulai memverifikasi tebakanku. Saat aku memusatkan perhatian, aku samar-samar merasakan hubunganku dengan zombie di depanku ini semakin erat. Tidak lama kemudian, zombie yang baru saja berjalan pincang dan bergoyang, tiba-tiba berdiri di tempat, maju dan mundur, juga mengangkat tangannya. Jika ada orang di tempat kejadian saat ini, pasti akan sangat terkejut. Di jalanan yang bobrok ini, seekor zombie benar-benar melakukan gerakan peregangan dada. Sudut mulutku naik tak terkendali. Seperti yang aku duga, aku bisa mengendalikan tindakan zombie. Saat ini aku bisa memastikan, pertumpahan darah tadi malam sama sekali tidak sederhana. Cahaya bulan merah misterius itu. Zombie seperti ini pun telah berubah. Dan situasiku sendiri. Sepertinya ada sesuatu yang istimewa. Tidak hanya kekuatan fisik yang meningkat, bahkan mampu mengendalikan zombie lain. Aku menamai kemampuan unik ini kontrol. Aku yang memiliki kemampuan baru. Seperti anak kecil yang mendapatkan mainan baru. Terus-menerus menguji kemampuan terbaru yang baru kudapatkan. Setelah beberapa kali konfirmasi berulang, menemukan bahwa diriku saat ini paling banyak hanya bisa mengendalikan 2 zombie secara bersamaan. Dan jika jaraknya terlalu jauh, aku juga tidak bisa memberikan perintah dengan akurat. Aku menduga bahwa kemungkinan besar itu terkait dengan kekuatan mentalku. Setelah melanjutkan percobaan untuk waktu yang lama, aku juga merasa sedikit lelah. Celaka. Si kecil masih di rumah. Baru aku ingat. Sekarang aku bahkan tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Si kecil sendirian di rumah. Aku tidak tahu apa yang telah terjadi. Aku segera mengendalikan teman sekamar nomor 1 dan teman sekamar nomor 2. Menggendong perbekalan yang telah dikumpulkannya sebelumnya. Dengan cepat bergegas menuju kompleks Mingyue. Aku membawa 2 ekor zombie. Kembali ke depan gerbang gedung nomor 5 di kompleks perumahan. Biarkan kedua zombie ini berperan sebagai tuan penjaga gerbang. Begitu ada masalah, bisa langsung memicu kewaspadaan dirinya. Dengan penjaga zombie yang membukakan pintu, keamanan si kecil di rumah juga bisa meningkat pesat. Pada saat yang sama, di kamar tidur di lantai 7, Liu Ruyan setelah semalaman bermandikan cahaya bulan berwarna darah ini, dia akhirnya terbangun perlahan dari tidurnya. Segera setelah itu, dia merasakan sejumlah besar informasi keluar dengan deras. Setelah merasakan informasi yang sangat besar ini, mata Liu Ruyan dipenuhi dengan kegembiraan. Dia sangat akrab dengan hal-hal aneh ini. Detik berikutnya, tatapan Liu Ruyan tertuju pada sehelai daun yang jatuh di jendela. Mata Liu Ruyan kembali bersinar. Segera setelah itu, tanpa hembusan angin sedikit pun, daun yang gugur di ambang jendela ini tiba-tiba terbang ke udara. Kemudian daun yang gugur ini terbang langsung ke dalam ruangan. Di tengah udara, ia berhenti selama 2 detik. Setelah bulan darah itu, Liu Ruyan juga membangkitkan kemampuan luar biasa. Pengendalian pikiran. Dia dapat mengendalikan benda dengan pikirannya. Terbang di udara, mengambil barang dari jarak jauh, dan lain-lain. Semuanya mungkin. Ini benar-benar kemampuan yang melampaui akal sehat. Namun yang membuat Liu Ruyan merasa terkejut adalah, dia tidak hanya membangkitkan pengendalian pikiran, tetapi juga mendapatkan kembali kemampuan luar biasanya dari kehidupan sebelumnya. Pengendalian waktu. Liu Ruyan masih ingat ketika dia berada di kehidupan sebelumnya. Seseorang mulai meneliti alasan di balik kelahiran kemampuan yang dibangkitkan ini. Seseorang pernah mengemukakan kebangkitan kemampuan luar biasa. Mungkin itu terkait erat dengan jiwa seseorang. Jiwa yang berbeda akan memiliki kekuatan luar biasa yang berbeda. Mungkinkah karena dia telah bereinkarnasi? Jiwa tidak berubah. Jadi kemampuan pengendalian waktu yang dibangkitkan di kehidupan sebelumnya. Kali ini ia mewarisinya dengan sempurna. Liu Ruyan merasa sangat bersemangat. Dalam kehidupan ini, dia tidak hanya memiliki kekuatan pengendalian waktu. Dia juga memiliki pengendalian pikiran. Dia juga dianggap sebagai pembangun dengan 2 bakat. Tapi ada kekurangan lain. Diriku saat ini masih bayi. Tubuh ini masih terlalu lemah. Hanya menggunakan kemampuan bakat ini sebentar saja. Ternyata aku sudah tidak tahan. Tingkat dasar ini memang jauh lebih lemah dari kehidupan sebelumnya. Namun, meski begitu, Liu Ruyan masih sangat bersemangat. Tepat pada saat ini, Liu Ruyan mendengar beberapa gerakan dari luar rumah. Apakah itu ayah zombienya yang kembali? Saat ini dia berbaring di tempat tidur. Hatiku tanpa sadar mulai penasaran. Aku ingin tahu apakah zombie tingkat rendah yang memiliki kesadaran manusia ini. Setelah mengalami pencucian darah, akankah ia berhasil berevolusi? Apakah itu akan seperti manusia? Berhasil membangkitkan kemampuan luar biasa? Liu Ruyan sangat ingin melihatnya. Seseorang yang memiliki kesadaran manusia dan telah terbangun. Kemampuan luar biasa dari zombie. Akan seperti apa jadinya? Aku dengan cepat datang ke kamar.
Melihat bayi itu berbaring di tempat tidur, Xin Jianjian, yang tadinya gelisah, menjadi tenang. Si kecil, sudah lama sekali tidak kembali. Kau pasti bangun karena lapar, ya? Aku tersenyum. Lalu pergi ke dapur dan mulai membuat susu formula. Saat aku mengaduk susu formula, Liu Ruyan juga mengganggu ayah zombienya ini. Dia menemukan perubahan pada diriku. Kulit dan sebagainya, dibandingkan kemarin. Ada banyak perubahan. Terlihat lebih seperti manusia. Namun, perubahan ini sangat tidak kentara. Tidak sama dengan yang ada di ingatannya. Dalam ingatan Liu Ruyan, setelah bulan merah darah itu muncul, seluruh dunia mengalami perubahan aneh. Terutama para zombie haus darah ini. Perubahan yang terjadi paling jelas. Biasanya, akan berubah menjadi tipe yang berbeda. Sesuai dengan jenis zombie yang berbeda. Salah satu tipenya, tubuhnya akan menjadi sangat gemuk. Dan dimensi otot di tubuhnya juga akan mengalami peningkatan yang mengerikan. Kulit menjadi sangat kuat. 5 makhluk yang sama juga jauh melampaui makhluk biasa. Zombie semacam ini muncul di medan perang. Akan sangat sulit untuk dihancurkan. Dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Di kehidupan sebelumnya, zombie semacam ini dinamai oleh manusia sebagai zombie tipe tank. Ada juga zombie yang arah evolusi utamanya adalah kelincahan. Arah evolusinya adalah miliknya sendiri. Anggota badan dan kekuatan mengerikan. Zombie semacam ini dapat mengandalkan miliknya sendiri. Anggota badan yang kuat dan bertenaga. Dan cakar tajam seperti sabit. Untuk memanjat properti di dinding atau bahkan atap. Namun, ini belum menjadi kuncinya. Yang paling mengerikan adalah lidahnya juga mengalami perubahan. Bahkan bisa memanjang dan menciut dengan bebas. Dan juga bisa memecahkan batu bata. Memiliki agresivitas yang sangat kuat. Karena keunikan zombie semacam ini. Jadi dinamai oleh para penyintas sebagai si lidah besi. Selain itu, ada juga zombie setelah berevolusi. Bahkan bisa dari tulang punggungnya sendiri. Menyebar keluar aneh. Dan seiring dengan evolusi yang berbeda. Keganjilan ini akhirnya tumbuh menjadi. Membran akan membentuk sepasang keanehan. Untuk mencapai kemampuan terbang di kehampaan. Bahkan ada elemen yang sangat langka. Zombie lahir. Zombie ini ternyata juga bisa seperti beberapa manusia yang terbangun. Memiliki kemampuan untuk menggunakan serangan elemen. Misalnya bilah angin, bola api dan kerucut es, DLL. Bahkan dalam kasus khusus ini, tahap awal evolusi zombie, akan ada beberapa pada tubuh. Fitur yang relatif jelas. Dan ayah zombie yang memberi dirinya makan. Bagaimanapun juga terlihat biasa. Bahkan setelah mutasi darah, sepertinya tidak ada mutasi yang sangat jelas. Liu Ruyan tidak bisa menghindari rasa kecewa. Dia awalnya ingin menyaksikan terjadinya beberapa fenomena aneh. Tapi sekarang sepertinya seharusnya tidak ada kesempatan ini. Liu Ruyan menghela napas dalam hati. Ayah zombie yang malang. Tunggu sampai aku dewasa. Biarkan aku melindungimu. Bahkan jika ayah zombiku ini mungkin sangat tidak berguna. Hanya zombie. Tingkat rendah biasa, tidak masalah. Terlebih lagi, sebagai Liu Ruyan yang terlahir kembali. Dia masih tahu banyak cara evolusi zombie. Ketika saatnya tiba, rebutlah kesempatan untuk ayah zombie. Agar bisa berevolusi. Aku tidak tahu pikiran si kecil. Hanya melihatnya. Menatapku begitu lekat. Merasa sangat lucu di hatiku. Si kecil, tumbuhlah dengan tenang. Jangan khawatir tentang dunia luar. Aku membawakanmu 2 lagi. Pengawal baru. Mereka sedang berjaga di bawah sekarang. Dengan mereka berdua, kehidupan kita di masa depan akan jauh lebih aman. Setelah menyelamatkan si kecil ini, aku bahkan belum memberinya nama. Karena dia adalah manusia, maka dia harus punya nama sendiri. Soal nama mudah saja. Karena dia adalah putriku. Tentu saja dia harus memakai nama keluargaku. Nama keluarganya apa ya? Aku meninjau semua yang pernah kuhafal. Berbagai puisi kuno. Berbagai kata yang telah dipelajari. Semua terlintas di benakku. Namun aku masih belum menemukan nama yang bagus. Sampai aku melihat keluar jendela. Aku langsung membuat keputusan. Karena kita sekarang tinggal di lantai 7. Ini juga rumah pertama kita berdua. Di dunia ini. Kalau begitu, aku akan memanggilmu Lu Kiki. Nama kecilnya Kiki. Dengan begitu, apapun yang terjadi di masa depan. Asalkan kamu percaya pada namamu. Maka kita akan bisa mengingat. Saat-saat indah tinggal bersama di rumah kecil lantai 7 ini. Waktu-waktu indah. Kiki, jangan khawatir. Ayah akan membuatmu tumbuh besar tanpa khawatir. Bahkan di hari kiamat.
Ayah akan memberimu sebidang tanah suci. Milikmu sendiri. Aku pergi ke ruang tamu. Dan mengambil sebilah parang baja. Dengan panjang sekitar 1/2 meter. Ini adalah sesuatu yang sebelumnya. Ketika menyapu gedung ini, aku temukan di sebuah kamar di lantai 6. Bagian belakang pisaunya lurus dan bilahnya tebal. Sangat cocok untuk menebas dalam waktu lama. Termasuk jenis pisau berbilah khas. Daya membunuh parang ini. Aku yakin. Dengan memegang parang, pasti bisa menebas dengan satu tebasan. Akan membelah kepala zombie menjadi 2. Saat aku sedang melatih ilmu pedang. Setelah Liu Ruyan beristirahat sebentar, kekuatan pikirannya sendiri juga pulih kembali. Dia mulai melayang lagi. Sejak kemampuan bakat, Liu Ruyan memusatkan kekuatan pikirannya. Memusatkan perhatiannya pada sebuah jarum perak di meja samping tempat tidur. Kemudian di bawah kendali kekuatan pikirannya, jarum perak ini perlahan-lahan melayang ke udara. Terlihat sangat sulit dipercaya. Meskipun sekarang Liu Ruyan kecepatan mengendalikan benda relatif lambat. Tapi dia percaya. Selama memiliki cukup waktu untuk membuat diriku menjadi lebih kuat, pada saat itu pasti akan menjadi semacam cara ampuh untuk membunuh tanpa terlihat. Begitulah waktu berlalu dengan cepat. 2 hari telah berlalu. Setelah aku memberi makan Xiao Ying, tiba-tiba menyadari di luar. Sepertinya ada gerakan lain. Aku melihat melalui jendela balkon. Menuju ke bawah. Hanya di jalan ada 2 ekor. Zombie itu mulai mencabik-cabik. Aku sedikit bingung melihat ini. Di sekitar 2 zombie ini, aku tidak melihat sosok manusia. Zombie haus darah dan tanpa ampun. Seolah-olah tidak ada perasaan sama sekali. Seperti mesin pembunuh. Jika zombie menyerang, pada dasarnya selalu hanya aroma manusia yang bisa memicu. Biasanya, zombie satu sama lain tidak akan saling menyerang. Kecuali untuk berebut makanan. Zombie jarang mengalami perang saudara semacam ini. Tapi jelas di bawah, tidak ada makanan yang diperebutkan. Itulah mengapa aku melihat pertarungan antara zombie di bawah. Adalah alasan mengapa aku merasa sangat terkejut. Kedua zombie ini, sepertinya ada yang aneh. Aku yang sedang menonton dari atap, tiba-tiba menyadari kedua zombie ini. Sepertinya setiap satu berbeda dari yang biasa. Kulihat, segera aku turun ke bawah. Aku ini tiba di ketinggian sekitar lantai 4. Di posisi ini, akhirnya aku bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di bawah. Baru saat ini aku menyadari kedua zombie ini benar-benar berbeda dari yang biasanya kutemui. Salah satunya, ukuran tubuh zombie itu sudah mencapai hampir 2,5 meter. Dan tubuhnya sangat kekar. Benar-benar tipe pria berotot yang kuat. Ototnya yang kuat, menggembung dan bergelombang. Bahkan pintu mobil di pinggir jalan pun hancur berantakan. Kekuatan yang begitu dahsyat membuatku merasa sangat tertekan. Aku tidak ragu sedikit pun. Jika aku harus menghadapi zombie ini, kemungkinan besar aku akan mengalami kerusakan organ dalam dan meridian yang parah. Zombie dengan ukuran tubuh yang kekar ini, dibandingkan dengan zombie itu, tubuhnya agak lebih ramping. Namun, terlihat jelas bahwa kedua telapak tangannya agak tajam. Namun, zombie dengan tubuh yang agak kurus ini, cakar tajamnya seperti 5 buah belati. Hanya dengan goresan ringan, bisa meninggalkan 5 retakan di badan mobil. Di dalam gedung, aku melihat 2 zombie kuat itu berkelahi. Aku juga merasakan ketakutan dalam hatiku. 2 hari ini aku khawatir. Lingkaran darah itu, apakah akan mempengaruhi zombie lain? Menyebabkan dampak apa? Jadi aku tidak keluar rumah. Sekarang terlihat, keputusanku benar-benar tidak terlalu bijaksana. 2 zombie ini, kekuatan tempur individu, itu jauh lebih kuat dariku. Lebih kuat, bukan hanya sedikit. 2 hari ini berlatih ilmu pedang. Awalnya aku masih percaya diri bahwa aku menghadapi zombie biasa, akan dengan mudah membunuhnya. Tapi sekarang zombie di bawah 2 zombie ini benar-benar memberiku pelajaran. Hanya saja aku sangat penasaran. 2 zombie ini, mengapa tiba-tiba berkelahi? Pada dasarnya di antara air mata merah, tidak akan saling membunuh. Baik, 2 zombie di bawah ini, semakin ribut berkelahi. Beberapa mobil kecil di sekitarnya, sudah mereka hancurkan. Kekhawatiran melintas di mataku. Mungkin hasilnya akan segera diketahui. Setelah pertempuran sengit, zombie tank mengayunkan kedua tinjunya dengan ganas. Langsung menjatuhkan zombie lincah. Dengan satu pukulan, tinju yang besar itu
Sama sekali bukan tandingan zombie lincah. Naskah mereka yang agak ramping itu tidak bisa menahan serangan zombie tank. Hanya dengan beberapa pukulan saja, zombie tank mematahkan tulang belakang zombie lincah. Baik, satu pukulan lagi menghantam dengan keras. Kepala zombie lincah hancur berkeping-keping. Tidak ada peningkatan sama sekali. Pukulan dengan kekuatan yang begitu dahsyat ini membuatku merasa sedikit menggigil. Tapi ini yang kuperhatikan. Setelah menang, zombie tank itu berbicara tentang tinju. Ternyata dari kepala zombie yang lain. Dia mengeluarkan kotak emas putih. Ini, apa ini? Saat melihat kotak emas putih ini, hatiku dipenuhi keinginan yang tak bisa dijelaskan. Sangat ingin mendapatkan benda ini. Seolah-olah jika aku memakan kotak emas ini, itu akan sangat bermanfaat bagi tubuhku. Mungkinkah pertempuran antara kedua zombie ini adalah untuk memperebutkan kotak emas di kepala masing-masing? Zombie besar ini, setelah memakan kotak emas putih itu, langsung dengan gembira memukuli dadanya dan mengeluarkan raungan. Sepertinya kotak emas putih ini mengandung kekuatan yang luar biasa, membuat zombie yang kekar ini sangat bersemangat. Beberapa mobil yang diparkir di sekitarnya dipukuli dengan brutal olehnya. Setelah melampiaskan emosinya dengan sederhana, zombie yang kekar ini kemudian berjalan ke sebuah toko di seberangnya. Aku menunggu lama dan tidak melihatnya keluar. Namun, aku bisa mendengar dengan samar raungan zombie dari dalam toko. Aku menduga zombie ini pasti bersembunyi dan sedang mencerna kekuatan kotak emas putih itu. Meskipun aku tidak tahu apa kotak emas putih itu, namun melihat situasi ini, aku benar-benar yakin kotak emas ini pasti bermanfaat bagi zombie. Mungkin kotak emas semacam ini dapat meningkatkan energi yang diperoleh setelah evolusi zombie. Jika demikian, itu bisa dimengerti mengapa kedua zombie ini bertarung tadi. Yaitu karena mereka berdua ingin melahap satu sama lain untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Aku juga ingin tahu tentang kemungkinan yang diberikan kotak emas putih itu. Mataku berkaca-kaca. Jika aku bisa memakan kotak emas besar ini, mungkin aku bisa mengendalikan lebih banyak zombie bawahan. Sekarang aku telah menyaksikan perubahan Moge. Aku sangat ingin meningkatkan kekuatanku sendiri. Bahkan jika bukan untuk diriku sendiri, aku harus bekerja keras untuk menjadi lebih kuat demi Kiki. Tapi jelas sekarang aku pasti bukan tandingan zombie berbadan besar itu. Jika terkena serangan zombie itu, aku mungkin akan langsung mati. Bertarung langsung pasti tidak akan menang. Saat ini aku hanya bisa mengandalkan akal. Untuk sesaat aku tenggelam dalam pikiran. Ketika pandanganku beralih ke tabung gas di dapur, tiba-tiba mataku berbinar dan sebuah rencana muncul di benakku. Namun aku tidak bertindak gegabah. Merencanakan hal ini harus dilakukan perlahan. Liu Yan yang berbaring di tempat tidur tentu saja juga mendengar suara keras di luar. Meskipun terhalang oleh kondisiku saat ini, tidak bisa melihat apa yang terjadi di bawah. Tapi dia setelah kelahiran kembali juga mungkin bisa menebak apa yang sebenarnya terjadi. Setelah malam bulan darah, seluruh dunia menyambut puncak evolusi. Zombie dan binatang buas untuk terus berevolusi. Mulai saling membunuh dan melahap. Dan para penyintas manusia juga akan terbangunkan bakat mereka secara bertahap. Liu Ruyan menatap jendela sambil terus berpikir dalam hati. Sepertinya aku harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Tidak hanya harus melindungi orang tua zombiku, tetapi juga memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diriku sendiri. Untungnya ingatan dan teknik dari kehidupan sebelumnya tidak terlupakan karena reinkarnasi. Meskipun aku sekarang seorang bayi, aku juga bisa melatih metode pernapasan lapis lazuli. Segera Liu Ruyan mulai menjalankan metode pernapasan lapis lazuli. Sampai tubuh mungilnya mulai sedikit gemetar. Napasku juga mulai menjadi sangat teratur, panjang, dan halus. Faktor-faktor energi di udara juga mengalir perlahan ke dalam tubuh. Dengan metode pernapasan uniknya ini, dengan setiap tarikan dan hembusan napas, sejumlah besar faktor energi masuk, membuat daging dan darah Liu Ruyan dan tulang menjadi semakin kuat dan berenergi. Ketika aku kembali ke kamar tidur dari bawah, Liu Ruyan masih tenggelam dalam latihan. Aku tidak tahu bahwa dia sedang berlatih. Melihat Xiao Kiki berbaring di tempat tidur gemetar, hatiku dipenuhi kekhawatiran untuk sesaat. Mungkinkah aku masuk angin semalaman? Bayi sakit adalah masalah besar. Aku segera mengambil selimut dari samping untuk menutupi Xiao Kiki dengan lembut. Merasakan gerakan di tubuhku, Liu Ruyan terbangun dari latihannya. Setelah membuka mata, dia menyadari selimut yang menutupi dirinya dan ayah zombie yang berdiri di samping dengan ekspresi khawatir. Dia tiba-tiba merasa lucu. Latihan pernapasan yang kulakukan akan disertai dengan pernapasan
dan di udara. Getaran kecil dari masuknya faktor energi. Ini adalah fenomena yang sangat normal. Namun, jelas di mata ayah zombie. Dia pasti berpikir aku masuk angin. Jadi dia dengan ekspresi khawatir. Menyelimutiku dengan selimut. Senyum muncul di wajah Liu Ruyan. Matanya menjadi sangat lembut. Aku melihat Xiaoqi baik-baik saja. Dan dia tersenyum sangat cerah padaku. Baru saat itulah aku merasa lega. Melihat Xiaoqi baik-baik saja. Aku mulai merenungkan. Bagaimana cara mengatasi zombie di luar sana? Zombie besar ini tepat di depanku. Aku harus mencari cara untuk mengalahkannya. Jika tidak, keberadaan yang berbahaya seperti ini. Tinggal di dekat sini. Aku selalu merasa tidak tenang. Aku memutuskan untuk mengambil tindakan terlebih dahulu. Baik untuk menelan inti emas. Dan membuat diriku lebih kuat. Atau untuk melenyapkan potensi bahaya ini. Aku harus berusaha sekuat tenaga. Saat malam tiba. Di dalam toko gelap di seberang sana. Zombie yang sedang menggerogoti terus mencerna. Kekuatan inti emas. Kang, tiba-tiba di pintu toko. Terdengar suara keras. Setelah terganggu oleh suara keras ini, zombie besar bernama Kang ini menjadi sangat marah. Dia memukul dengan kedua tinjunya dengan ganas. Di dalam mata merahnya yang berdarah, penuh dengan kekerasan dan pembantaian. Sepertinya tidak sabar untuk menemukan kemarahan kekuatan Kang Bo di dalam tubuh. Oke. Zombie Kanke tidak memiliki kekejaman sedikit pun. Mengeluarkan raungan yang sangat keras. Bersembunyi di kegelapan. Saat ini tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Zombie Kanke berlari dengan panik ke arah. Api amarah di matanya membara. Sebagai zombie yang telah berhasil berevolusi. Dia sudah lama tidak menganggap zombie tingkat rendah biasa ini. Di matanya. Tapi aku tidak menyangka bahwa aku malah membuat marah pihak lain. Segera mengejar pelayanku. Nomor 1 yang dikendalikan olehku. Dengan cepat menarik pria Kangda yang besar ini ke toko yang agak jauh. Aku sudah lama berada di sini. Menyiapkan 2 pipa gas yang telah dibuka. Seluruh toko dipenuhi dengan pipa gas yang tersebar. Nomor 1 baru saja berlari ke toko. Zombie Kanke menyerbu dengan ganas. Nomor 1 berlari dengan panik menuju mata. Nomor 1 berlari dengan panik menuju mata. 2 pipa gas yang dibuka dipasang. Seluruh toko dipenuhi dengan pipa gas yang bocor. Penembak nomor 1 baru saja berlari ke dalam toko. Zombie kanker menerjang dengan keras. Ukuran tubuh Kangda langsung menabrak bagian dalam. Tinju raksasa yang sangat berlebihan itu. Langsung menghancurkan penembakku hingga berkeping-keping. Serbu, serbu, serbu. Zombie kanker seolah melampiaskan amarahnya. Terus-menerus menghantam tubuh penembak. Ketika aku mengendalikan penembak nomor 2 untuk masuk. Lance menutup pintu yang agak bengkok karena hantaman. Kemudian mengeluarkan korek api. Suara ledakan besar terdengar. 2 pipa gas di toko dengan cepat tersulut. Cahaya api yang berkobar menerangi medan perang. Zombie kanker yang terkena ledakan secara langsung. Mengeluarkan raungan yang berat di lautan api. Ketika berhasil keluar dari toko yang ditinggalkan. Langsung jatuh tersungkur di depan pintu. Seluruh tubuh zombie ini sudah hangus terbakar api hingga hitam pekat. Seperti arang. Daya ledak yang dihasilkan oleh kedua pipa gas ini. Membuatku juga kaget. Untung saja aku memilih tempat yang agak jauh sebelumnya. Kalau tidak, aku mungkin terkena gelombang kejut ledakan. Tidak jauh dari sana, beberapa zombie tertarik dengan suara ini. Namun, mungkin karena zombie besar ini memiliki aura yang terlalu kuat. Jadi zombie tingkat rendah biasa hanya berkeliaran di kejauhan. Untuk sementara waktu, mereka tidak berani mendekat. Aku tidak langsung bergegas keluar. Melainkan terus menunggu dalam kegelapan. Siapa tahu zombie ini belum benar-benar mati. Dan langsung menyerangku. Itu akan sangat merepotkan. Setelah sekitar 10 menit, zombie tank ini terbakar api. Namun tetap tidak bergerak. Setelah memastikan bahwa dia mungkin benar-benar sudah mati, baru aku memberanikan diri untuk mendekat secara diam-diam. Setelah aku mendekat, tanpa basa-basi, aku langsung mengayunkan parang untuk membelah kepala zombie ini. Tengkorak. Cahaya pedang menebas dengan kuat, membelah tempurung kepalanya menjadi 2. Benar saja, aku menemukan inti emas khusus di otaknya yang berdarah. Hanya saja inti emas ini berbeda dari yang kulihat di siang hari. Warnanya tidak lagi putih bersih, melainkan ada sedikit warna merah. Dan aku menemukan penggunaan sungai jin ini untuk diriku sendiri. Jauh lebih kuat dari siang hari. Meskipun aku tidak tahu apa sebenarnya benda-benda ini. Tetapi menurut naluri zombie, aku menyadari bahwa sungai jin berwarna merah keputihan ini pasti lebih bermanfaat bagi zombie daripada sungai jin putih murni pagi ini. Melihat semakin banyak zombie tertarik oleh cahaya api. Aku dengan cepat menyimpan sungai jin ini. Kemudian aku memilih 2 zombie dengan anggota tubuh lengkap dari zombie yang berkeliaran.
untuk dijadikan adik laki-laki. Setelah menghubungkan kembali kedua zombie, aku dengan cepat kembali ke tempat yang ingin aku tuju. Melihat sungai jin unik di tanganku ini, aku merasakan keinginan untuk melahap. Ini adalah tubuh yang secara naluriah menginginkan sungai jin ini. Setelah memastikan bahwa sekitarnya aman, aku tidak lagi menekan keinginan di dalam hatiku, dan langsung menelannya ke dalam perutku. Detik berikutnya, aku merasakan sungai jin langsung mencair di dalam tubuhku. Kekuatan besar mengalir ke seluruh anggota tubuhku. Kekuatan ini terus-menerus memurnikan tubuhku, membuat kulitku yang awalnya agak membusuk, secara bertahap semakin mendekati bentuk manusia. Namun, aku menemukan bahwa setelah sungai jin ini ditelan olehku, tidak seperti dua zombie yang aku jinakkan. Tidak seperti zombie gesit itu, yang menumbuhkan cakar seperti pisau. Juga tidak seperti orang besar yang tubuhnya membengkak itu, memiliki otot dan pertahanan yang sangat kuat. Namun aku merasakan, otakku seperti tiba-tiba mengalami ledakan besar. Kekuatan besar membanjiri otakku, hingga membuatku hampir mengalami periode pusing singkat. Aku yang sedang mengalami evolusi, tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan raungan. Zombie yang berkeliaran di lantai bawah. Setelah mendengar raunganku, tubuh mereka tidak bisa menahan diri untuk gemetar. Kemudian perlahan mundur ke kejauhan. Setelah berevolusi, aku merasa otakku menjadi sangat jernih. Panca inderaku tampaknya juga lebih tajam dari sebelumnya. Yang paling penting adalah, aku menemukan bahwa aku lebih mahir dalam mengendalikan zombie. Hanya dengan sedikit berpikir, aku mengerti alasan spesifiknya. Sangat mungkin bahwa zombie yang berbeda akan membangkitkan kemampuan bakat yang berbeda. Dan aku jelas memperkuat aspek mental. Aku dengan gembira berlari ke jalan untuk mencobanya. Menemukan bahwa aku sekarang dapat mengendalikan banyak zombie secara bersamaan. Yang terpenting adalah aku menemukan bahwa aku memperoleh kemampuan baru. Dapat berbagi visi zombie. Setelah pengujianku, kekuatan pikiranku sekarang memiliki jangkauan maksimum 1000 meter. Itu berarti, di masa depan, setiap tindakan dalam radius 1000 meter, aku tidak perlu turun tangan sendiri. Aku hanya perlu mengendalikan kamera-kamera ini dari jarak jauh untuk menyelesaikannya. Saat ini, aku tiba-tiba merasa sedikit seperti departemen komando di kehidupan sebelumnya. Dengan sekelompok mesin tak berawak di bawah komandoku. Karena aku tidak perlu menampakkan diri. Maka di masa depan, aku hanya perlu mengendalikan area kecil dari jarak jauh. Di kamar tidur, Liu Ruyan berbaring di tempat tidur, merasa sedikit bersalah untuk sementara waktu. Sudah selarut ini. Kenapa ayah zombie belum kembali? Suara ledakan besar dari toko sebelumnya, serta lolongan mengerikan dari zombie yang mendekat. Liu Ruyan mendengar semuanya dengan jelas. Ayah zombiku, kau tidak boleh kenapa-kenapa. Aku bahkan belum bisa berjalan sekarang. Jika terjadi sesuatu padamu, aku akan tamat. Aku baru saja merasakan kehangatan cinta ayah. Mungkinkah aku akan kembali ke awal yang sulit? Liu Ruyan, yang awalnya berlatih teknik pernapasan luli. Saat ini, dia sangat kesal sehingga dia tidak bisa berkonsentrasi untuk berlatih. Dia tidak ingin ketenangan yang baru didapat ini berlalu begitu saja. Dia besar. Tepat pada saat itu, suara pintu terbuka datang dari luar. Liu Ruyan langsung merasa lega. Zombie tingkat rendah biasa tidak tahu cara membuka kunci. Hanya aku, zombie ayah yang mempertahankan kesadaran manusia, yang bisa melakukan hal-hal aneh seperti itu. Syukurlah. Syukurlah tidak terjadi apa-apa. Senyum tipis muncul di wajah Liu Ruyan. Aku masuk dan melihat anak kecil itu menatapku dengan senyum di wajahnya. Sungguh penampilan yang menggemaskan. Itu membuatku merasa hatiku menghangat. Aku langsung pergi ke dapur. Mulai membuat susu formula. Kali ini aku merencanakan dan memasang jebakan untuk membunuh banyak zombie kepala besar. Ditambah lagi, menelan inti emas memakan banyak waktu. Anak kecil itu pasti lapar. Memikirkan peningkatan kekuatan yang signifikan hari ini. Dan melihat anak kecil itu minum susu dengan sangat nikmat. Aku hanya merasa sangat senang di hatiku. Meskipun saat ini masih berada di akhir dunia. Tapi aku semakin merasa hidupku memiliki harapan. Xiao Qi. Anak baik. Kekuatan ayah semakin meningkat. Di masa depan, ayah bisa melindungimu dengan lebih baik. Untuk bertahan hidup di akhir dunia ini. 2 hari setelah peningkatan kekuatan. Aku tidak pernah meninggalkan gedung nomor 5 lagi. Melainkan melalui Nian-Nian. Menugaskan teman sekamarnya untuk mencari perbekalan. Mencarikan perbekalan di sekitar. Mengendalikan beberapa teman sekamar untuk bekerja bersamaan. Ini jauh lebih cepat daripada aku memindahkannya sendiri. Sekarang aku memiliki kamar-kamar di beberapa lantai bawah. Semua langsung dijadikan gudangku. Berbagai macam perbekalan yang bisa digunakan Xiao Qi sekarang atau nanti. Perbekalan yang bisa digunakan. Semuanya telah kukumpulkan. Tidak hanya perlengkapan bayi, makanan, DLL. Aku bahkan mengumpulkan banyak alat untuk melawan zombie.
Jika ingin hidup lebih baik, kita harus meningkatkan kekuatan tempur kita sendiri, serta melakukan tindakan pertahanan tertentu. Aku mengendalikan teman sekamar untuk membawa kembali beberapa pipa gas, kapal pemadam kebakaran, minuman keras yang bisa membakar untuk membuat bom molotov, bahkan tongkat bersarung, sekop, pisau dapur, DLL, juga tidak dilewatkan. Semua barang yang berguna diambil. Sementara aku menghabiskan waktu merawat Xiao Kiki, atau mencari ruang kosong untuk berlatih teknik bertarung sendiri. Meskipun setiap hari pada dasarnya menjalani kehidupan yang hampir sama, tapi aku masih merasa sangat terpenuhi. Lagi pula, aku bisa merasakan dengan jelas. Kekuatanku terus bertambah kuat. Selama terus menjadi lebih kuat, maka peluang untuk bertahan hidup di dunia apokaliptik ini akan jauh lebih besar. Sementara Liu Ruyan terus berbaring di tempat tidur. Setiap hari selain minum susu adalah berlatih metode pernapasan Luli. Setelah selesai berlatih, Liu Ruyan perlahan mengembuskan napas keruh. Mendengar suara samar-samar yang datang dari ruang tamu, Liu Ruyan sedikit mengernyitkan kening. Ayah zombiku ini. Aku tidak tahu apakah itu karena dia mempertahankan kesadarannya sebelum kematiannya. Jadi sebelumnya dia akan keluar di malam hari untuk mencari perbekalan. Tetapi sekarang dia belum keluar selama 2 hari. Mengingat pertempuran yang terjadi antara zombie yang berevolusi beberapa hari yang lalu, serta suara ledakan aneh dan raungan mengerikan tidak jauh dari komunitas, Liu Ruyan menduga ayah zombinya. Zombie pada dasarnya sulit untuk melawan ancaman semacam ini. Liu Ruyan bisa membayangkan. Sebagai zombie tingkat rendah biasa, ayah zombie seharusnya merasa sangat takut sekarang. Ayah zombiku sebagai zombie biasa yang belum berevolusi. Di dunia yang bermutasi secara global ini, itulah keberadaan tingkat terendah. Tidak hanya akan dibunuh oleh penyintas manusia, tetapi juga dibantai oleh sesama zombie. Sebagai umpan meriam, zombie tingkat rendah. Bertahan hidup di hari kiamat sudah sangat sulit. Saya juga harus membagi pengalaman saya untuk menghidupi diri sendiri. Jaga privasi, kehidupan, dan keselamatan Anda. Itu benar-benar sulit baginya. Liu Ruyan merasa sangat tersentuh di hatinya. Bahkan dalam situasi yang begitu sulit, ayah zombie saya tampaknya tidak berencana untuk menyerah pada saya. Liu Ruyan menatap langit malam di luar jendela dengan tenang. Mata berairnya mengungkapkan kekacauan dan ketenangan yang berbeda dari usia. Sepertinya saya juga harus mempercepat kultivasi saya. Seiring berjalannya waktu, akan ada semakin banyak zombie evolusioner dan binatang buas muncul. Hanya mengandalkan kemampuan ayah zombiku, ingin melindungi diri sendiri di hari kiamat ini sangatlah sulit. Di sini, saya dengan penuh perhatian membaca buku karakter pertarungan. Ini juga pengiriman zombie saya. Saya menemukannya saat mencari di gedung-gedung sekitarnya, di mana tercatat lengkap tentang 3 besar koridor, tinju, serta seni bela diri campuran dan silakan pegang berbagai trik pertarungan jarak dekat. Saya berdasarkan catatan dalam buku, terus-menerus mencari dan berlatih di dalam ruangan. Awalnya berubah menjadi zombie dan berevolusi. Kualitas fisik saya sudah lebih dari jauh lebih kuat dari manusia biasa. Dan tubuhku tidak lagi seperti zombie tingkat rendah yang kaku. Membuat gerakan pertarungan yang rumit ini juga lebih mudah. Setelah dengan mudah menguasai beberapa elemen pertarungan, dan setelah beberapa waktu pelatihan, saya datang ke lantai 6 dengan tangan gatal, mengendalikan golem batu untuk datang ke ruang tamu. Kemudian saya melepaskan kendali psikis. Golem batu ini langsung saya jadikan objek sparring, terus-menerus di tubuh lawan. Melakukan waktu ini, berbagai keterampilan bertarung yang dipelajari. Zombie bisa kungfu. Tidak ada yang bisa menghentikan. Namun, setelah kontak pertama, aku menyadari bahwa hanya mengandalkan eksplorasi sendiri di dalam. Masih ada banyak perbedaan dengan pertarungan sebenarnya. Buku di tangan terbuka. Seni bela diri di dalam hati. Cara ini jelas tidak berhasil. Untungnya, ada zombie yang tidak takut mati. Memberi makan untuk latihan. Aku menggunakan semua teknik seni bela diri Tiongkok. Semuanya digunakan. Berlatih berulang kali. Kecepatan kedua tinjuku melambai. Juga menjadi semakin cepat. Pengalaman pertarungan nyata terus meningkat. Dalam beberapa hari berikutnya, setiap hari aku bersikeras pada latihan pertarungan nyata. Tok tok tok. Terus terdengar di ruang tamu. Suara pemukulan. Aku melihat zombie di depanku yang sudah dipukuli. Berlumuran darah. Mengangguk puas. Dengan latihan selama periode ini, serta berbagai latihan pertempuran yang sebenarnya, aku dengan cepat tumbuh dari seorang pemula pertarungan untuk memiliki pengalaman bertarung dengan keterampilan tertentu. Aku tentang keterampilanku saat ini sangat puas. Sekarang dalam situasi 1 lawan 1 dengan zombie biasa, keterampilan bertarungku agak sulit untuk ditingkatkan lebih jauh.
Segera aku mengerahkan meditasi pikiran. Bersiap untuk memanggil satu lagi zombie untuk meningkatkan kesulitan. Tapi saat itu aku tiba-tiba merasakan sesuatu. Dalam pikiranku, kilatan gambar yang sangat menakjubkan. Aku telah berlatih multitasking selama beberapa hari terakhir. Sambil berada di dalam rumah dengan zombie. Melatih keterampilan bertarung. Sambil mengirim zombie keluar untuk mencari sumber daya. Tapi dalam penglihatan yang dibagikan, aku menemukan bahwa aku mengirim. Aku dengan cepat mengendalikan zombie dan mengikutinya. Swoosh, swoosh, swoosh. Sosok zombie itu berada di dinding. Dan terus bergerak di langit-langit. Kecepatan geraknya sangat cepat. Zombie yang dikendalikan. Pergerakan saat ini bahkan sudah tidak bisa mengimbangi kecepatan lawannya. Aku segera mengendalikan Shio. Mengambil 2 batang kayu di samping. Untuk melindungi diri. Mungkin karena melihat 2 zombie dengan gerakan aneh di depan mata. Di langit-langit itu. Akhirnya ada sebuah. 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 Pergerakan saat ini bahkan sudah tidak bisa mengimbangi kecepatan lawannya. Aku segera mengendalikan Shio. Mengambil 2 batang kayu di samping. Untuk melindungi diri. Mungkin karena melihat 2 zombie dengan gerakan aneh di depan mata. Sosok di langit-langit itu juga berhenti dan tidak bergerak lagi. Baru saat itulah aku melihat dengan jelas sosok berdarah di langit-langit ini. Hanya saja penampilan monster ini sungguh membuatku merasa terkejut. Zombie yang berada di langit-langit ini. Kulit di tubuhnya tampak sedikit mengelupas. Memperlihatkan warna daging merah berdarah. Terlihat sangat mengerikan. Yang terpenting adalah di dalam mulutnya yang terbuka lebar. Terdapat gigi yang panjang dan tajam. Serta lidah yang jelas. Tidak biasa seperti ular panjang berwarna merah darah. Kedua tangan dan kaki juga mengalami mutasi yang besar. Menjadi seperti cakar binatang buas. Perubahan ini tampaknya memengaruhi tulang belakang. Sepertinya hanya bisa merangkak dengan 4 kaki. Namun otot dan daya ledak yang mengerikan itu memberinya kecepatan yang tak tertandingi. Ditambah dengan cakar tajam seperti pisau. Membuatnya dengan mudah memanjat dinding. Melihat pemandangan yang begitu aneh ini, aku pun terkejut. Zombie biasa pun jika berevolusi setidaknya terlihat seperti makhluk humanoid. Tapi sosok berdarah di depan mataku ini sepertinya sudah sepenuhnya kehilangan wujud manusianya. Dari kedua ular ini, aku merasakan emosi ketakutan. Jelas monster berwarna darah ini merupakan ancaman besar bagi zombie biasa. Aku segera mengendalikan kedua ular itu dan mengayunkan tongkat di tangan mereka ke depan. Namun, sosok menakutkan yang tergantung di langit-langit ini melompat kembali dengan kekuatan di keempat anggota tubuhnya. Tegak telapak tangan diayunkan. Kecepatan monster berdarah ini terlalu cepat. Bahkan kedua ular yang kukendalikan masih tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan langsung terbunuh. Monster apa ini? Pertama kembali ke tubuh utama. Aku masih merasa takut. Apa yang membunuh si Yuku dengan cepat tadi? Mungkinkah lidah panjangnya? Hatiku menjadi sangat berat untuk sementara waktu. Tampaknya kemampuan yang dikembangkan zombie setelah menyerap darah telah jauh melampaui imajinasiku. Mungkin zombie dengan kemampuan khusus seperti diriku bukanlah suatu kebetulan. Di masa depan, aku harus lebih berhati-hati. Mengingat monster berdarah yang pergi itu, Fei Yan. Aku merasa sangat khawatir. Hanya mengandalkan kekuatanku saat ini. Aku khawatir aku tidak bisa melawannya sama sekali. Saat ini, aku hanya bisa berharap orang itu tidak akan datang ke gedung nomor 5 tempatku berada. Pikiranku menjadi berat untuk sementara waktu. Kegembiraan karena berlatih seni bela diri dan menghancurkan zombie telah diredam dan dipadamkan. Di waktu berikutnya, aku tidak berani membuang waktu sedikit pun. Aku berlatih seni bela diri setiap hari. Waktu berlalu dengan cepat. Seminggu telah berlalu dalam sekejap mata. Tidak. Aku di lantai 6. Saat ini menghadapi serangan dari 3 zombie besar secara bersamaan. Menghadapi serangan zombie, aku dengan mudah menggunakan gerakan fleksibel untuk menghindari serangan. Pada saat yang sama, memanfaatkan celah dalam serangan zombie. Aku melayangkan pukulan dengan cepat. Ini jelas bukan hanya kungfu biasa. 3 zombie mengerikan saat ini. Semua terbaring di tanah, tidak bisa bergerak. Aku berdiri di tengah ruang tamu. Mengangguk dengan sangat puas. Beberapa zombie yang kutemukan ini cukup kuat, namun masih mudah kubunuh. Setelah beberapa hari berlatih, keterampilan bertarungku bisa dibilang lumayan. Sekarang aku sangat percaya diri bahwa aku keluar menghadapi serangan zombie. Aku pasti memiliki kemampuan untuk melindungi diri. Kamar tidur lantai 7.
Saat aku berlatih teknik bertarung di bawah, Liu Ruyan yang masih bayi juga tidak mengendurkan latihannya sendiri. Saat ini, saat Liu Ruyan memfokuskan kekuatan pikirannya pada dirinya sendiri, terlihat tubuhnya yang seukuran bayi tiba-tiba melayang sedikit. Meskipun tubuhnya tidak tumbuh terlalu signifikan, tetapi kekuatan pikirannya telah meningkat pesat. Setelah periode waktu perenungan dan latihan ini, kekuatan pikirannya sudah bisa membuatnya melayang sekitar 1 atau 2 cm. Bagi manusia, terbang melayang mungkin adalah impian semua orang. Meskipun Liu Ruyan belum bisa mencapai hal ini saat ini, tetapi setelah terus berlatih selama periode waktu ini, akhirnya memiliki sedikit kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Tidak bisa. Ini masih jauh dari cukup. Hanya seorang bayi bisa membuat tubuhnya melayang. Pencapaian Liu Ruyan saat ini bisa dikatakan sangat mengerikan. Tetapi dia tahu bahwa kekuatannya ini belum dihitung. Dia mengerti selanjutnya. Seiring dengan evolusi zombie dan semakin banyak binatang buas ingin berada di kota yang penuh dengan zombie ini untuk bertahan hidup, maka dia harus memiliki cukup kekuatan yang kuat. Lebih penting lagi, Liu Ruyan tahu betul bahwa dia saat ini bukan sendirian dan juga harus melindungi zombinya. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, ada kemungkinan besar ayah zombinya tidak akan bertahan lama. Seekor zombie biasa ingin bertahan hidup di akhir dunia. Sangat berbahaya. Liu Ruyan tahu dia harus segera meningkatkan kekuatannya. Lantai bawah berdebam tanpa henti. Ayah zombie ini setiap hari sibuk apa di bawah sana? Meskipun ada satu lantai, tapi aku di ruang tamu lantai 6. Dengan beberapa zombie. Gerakan yang terus-menerus dilatih semuanya teringat. Masih terdengar olehnya. Namun yang membuat Liu Ruyan sedikit khawatir adalah ayah zombienya. Sudah lebih dari seminggu. Tidak pergi mencari perbekalan. Hanya mengandalkan sumber daya yang tersisa di dalam rumah. Untuk sementara waktu belum ada masalah. Tapi cepat atau lambat akan ada saatnya. Makan gunung kosong. Liu Ruyan juga sangat memahami hal ini. Bagaimanapun juga, ayah zombienya hanya seekor zombie biasa. Setelah latihan pertarungan di lantai 6, bersiap naik ke atas untuk memberi susu pada Kiki. Tiba-tiba saat mengumpulkan sumber daya di luar, zombie itu menemukan sesuatu yang baru. Terlihat di jalan yang tidak jauh, seekor zombie dengan tubuh agak kurus, tetapi kedua telapak tangannya jelas telah berevolusi. Dan kecepatan yang meningkat pesat. Sedang mengejar seorang manusia yang melarikan diri dengan panik. Aku langsung mengenalinya. Zombie yang mengejar penyintas ini. Persis seperti yang kulihat pada hari itu. Zombie tipe gesit yang dihancurkan menjadi daging cincang oleh si besar. Orang yang dikejar ini berwajah pucat. Manusia kurus dengan rambut tipis. Langkah kakinya agak goyah. Mungkin selama ini, selalu bersembunyi di kegelapan. Sekarang semua makanan yang ditimbunnya sudah habis. Terpaksa mengambil risiko keluar mencari makanan. Tapi orang ini benar-benar kurang beruntung. Tidak lama setelah keluar, dia bertemu dengan zombie. Yang terpenting, tipe zombie yang ditemuinya adalah yang sudah kucari. Sekian lama tetapi belum kutemui, zombie evolusi. Terlihat zombie tipe gesit ini bergerak dengan lincah. Seperti seekor caetah. Hanya masalah belokan. Berhasil mengejar si malang itu. Sebelum korban selamat bisa melawan. Cakar zombie yang gesit menyapu. Langsung mengakhiri keberuntungan Ki. Kesempatan bagus. Mataku berbinar. Selama ini aku mencari zombie yang dimurnikan untuk mendapatkan lebih banyak Jinhi. Namun, aku tidak pernah menemukannya. Aku segera mengirim anak buahku untuk mengikuti dan memantau mereka. Sejak menelan Jinhi, setelah merasakan sensasi ledakan energi itu, aku tidak bisa menahan keinginan untuk menjadi lebih kuat. Jadi selama ini, aku melatih keterampilan bertarungku, sambil mengirim anak buahku untuk mencari perbekalan, mencari jejak zombie yang dimurnikan. Aku mengerti dalam hati. Jika aku tidak bisa di tahap awal, segera menemukan cara untuk mengejar zombie yang dimurnikan, maka aku kemungkinan besar akan menjadi rasa sakit yang tertelan. Sudah mencari selama beberapa hari dan tidak bertemu. Hari ini akhirnya aku menemukannya. Apapun yang terjadi, aku tidak akan melepaskannya dengan mudah. Seekor zombie menjaga jarak tertentu, mengawasi dengan ketat gerak-gerik zombie lincah ini. Sisa 4 zombie. Semua meninggalkan pekerjaan yang sedang mereka lakukan, sambil membawa kapal pemadam kebakaran yang berat. Dengan cepat menuju ke arah zombie lincah itu berada. Tempat zombie lincah itu berada. 4 zombie memegang kapak panjang. Dengan agresif melangkah dengan langkah yang teratur. Seolah-olah geng kapak sedang berparade di jalan. Pemandangan ini terlihat sangat menakutkan. Segera kelima zombiku. Semua berkumpul bersama.
5 zombie biasa. Masing-masing memegang kapak pemadam kebakaran dengan waspada. Masing-masing dengan ganas memelototi rambut merah darah. Saat ini, penampilan mereka yang siap menyerang. Benar-benar memiliki tekanan yang sangat kuat. Aku tidak menyerang secara membabi buta. Melainkan mengatur 5 zombie untuk berjalan terhuyung-huyung. Berpura-pura tidak peduli ke arah zombie lincah ini. Zombie gesit ini. Sudah berhari-hari tidak makan makanan segar. Saat ini sedang menggerogoti tubuh korban selamat yang baru saja dibunuh. Ada beberapa zombie di dekatnya. Setelah mendengar suara itu, segera bergegas ke sini. Raungan. Menghadapi zombie tingkat rendah biasa. Zombie gesit ini mendesis beberapa kali. Mengandalkan kekuatannya sendiri yang kuat. Banyak zombie di bawah paksaan. Tidak bisa mendekat. Dia kemudian dengan puas terus menikmati makanannya. Tapi saat itu, zombie ini tiba-tiba mendengar suara langkah kaki lagi. Saya melihat 5 zombie biasa tampaknya tidak takut mati. Mengabaikan peringatannya dan masih berjalan ke arah ini. Raungan. Zombie gesit itu mendesis lagi dengan tidak puas. Nada suaranya tampaknya sudah bercampur dengan ketidakpuasan berdarah. Namun, yang tidak dia duga adalah, kelima zombie tingkat rendah ini tidak mengatakan apa-apa. Langsung bergegas ke arahnya. Serang dia. Penggal dia sampai mati. Aku mengendalikan 5 pelayan. Dengan cepat menyerbu zombie tipe gesit itu. Kapak pemadam kebakaran memancarkan cahaya dingin. Tanpa basa-basi langsung menebas kepalanya. Melihat 5 makhluk tingkat rendah berani menyerangnya. Kemarahan besar melintas di mata zombie tipe gesit ini. Tubuhnya langsung bergerak. Namun karena jumlahnya tidak menguntungkan. Zombie tipe gesit itu terluka hanya dalam satu gerakan. Zombie tipe gesit ini sangat kuat. Di bawah hantaman 2 tanduk. 2 zombiku ini langsung terpental jauh. Namun 2 zombie lainnya, tanpa basa-basi langsung menebas. 1 tebasan dari atas dan 1 tebasan horizontal. Zombie tipe gesit menghindari kapak panjang yang menebas dari atas. Namun sebuah kapak di pinggangnya sudah tertancap dalam. Bukan. Sejumlah besar daging terpotong. Zombie tipe gesit juga menderita luka parah. Kemudian zombie tipe gesit yang sangat marah meledak dalam kecepatan. Di bawah ayunan cakar tajam, dia langsung merobek kepala 1 zombie. Namun 3 zombie lainnya sudah menyerbu. Zombie yang lincah sangat cepat. Namun secepat apapun, ia tidak bisa menghindari kapak yang bertebaran. 3 kapak berturut-turut menghantam tubuhnya. Salah satu serangan langsung memenggal kepala zombie yang lincah itu. Sepandai apapun kungfu, tetap takut pada pisau dapur. Apalagi aku punya 5 kapak. Melihat zombie kelincahan yang tumbang. Hatiku gembira. Kekuatan zombie evolusi ini memang kuat. Jika bukan karena aku yang mengendalikan dari belakang. Kelima zombie tingkat rendah ini mungkin sudah terbunuh semua dalam 2 ronde. Sekarang hanya kehilangan 2 saja. Setelah aku menggali inti emasnya, aku memasukkannya ke dalam saku. Lalu dengan cepat kembali ke kompleks perumahan. Membiarkan 3 zombie yang tersisa memegang kapak pemadam kebakaran di depan pintu gedung. Untuk menjamin keamanan gedung. Aku sendiri dengan cepat berlari ke lantai 6. Aku terkejut saat melihat inti emas ini. Karena aku menemukan bahwa inti emas ini sama dengan yang sebelumnya aku telan. Semuanya berwarna putih dengan sedikit perak. Ini berarti zombie kelincahan yang barusan aku keroyok. Tidak hanya zombie evolusi. Tetapi juga zombie yang sudah menelan inti emas. Tidak heran zombie kelincahan ini bergerak begitu cepat. Ternyata sudah berevolusi sekali. Menenangkan sedikit emosi yang sedikit bersemangat di dalam hati. Kemudian aku menelan pil emas ini ke dalam perutku. Energi besar berikutnya mencuci seluruh tubuh lagi. Sama seperti perasaan sebelumnya. Otak tampaknya mengalami ekspansi besar lagi. Namun, dengan pengalaman sebelumnya. Kali ini aku sudah terbiasa dengan hal ini. Mengertakkan gigi dan menahan proses melonjaknya kekuatan pikiran. Setelah beberapa saat, perasaan otak yang sangat jernih datang lagi. Sudut mulutku perlahan melengkung membentuk senyuman. Aku tahu kekuatanku telah menjadi lebih kuat lagi. Panca inderaku meningkat sekali lagi. Pendengaran dan penglihatan, DLL, semuanya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Yang paling penting adalah kekuatan pikiran jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan dan kecepatan tubuhku sendiri. Dan pertahanan kulit di permukaan tubuh. Semuanya telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Merasakan tubuhku saat ini. Aku mengangguk puas. Mengambil pisau baja yang diletakkan di samping. Mulai mengayunkannya. Saat berikutnya, cahaya pisau berkilauan di ruang tamu. Suara menembus udara sangat tajam. Pisau baja ini ada di tanganku. Seperti senjata mematikan. Mataku berbinar gembira. Tentu saja, menelan inti kristal. Meningkatkan kecepatan lebih cepat. Kemampuan bertarung jarak dekatku meningkat secara signifikan. Kemudian aku memusatkan pikiranku.
dan menyadari bahwa kekuatan pikiranku juga meningkat sedikit dari sebelumnya. Aku melakukan beberapa percobaan sederhana di lantai atas, dan menemukan kekuatan pikiranku saat ini cukup untuk mengendalikan zombie batu, dan jarak kendali maksimum bahkan telah mencapai 3.000 meter. Dengan penuh semangat, aku dengan cepat berlari menuruni tangga di antara kelompok zombie di sekitarnya. Memilih zombie dengan anggota badan yang utuh. Zombie yang kuat dan sehat. Sebagai anak buahku. Selama periode waktu ini, aku mengirim anak buahku untuk mencari persediaan di sekitarnya. Senjata seperti kapal pemadam kebakaran. Pada dasarnya, setiap kali aku melihatnya, aku akan meminta batu untuk membawanya kembali ke gedung. Memberikan setiap zombie kapal pemadam kebakaran yang tajam. Saat ini orang-orang ini rata-rata batu bangunan setinggi 1,8 meter. Kiki berdiri di depanku. Di setiap bahu, mereka memanggul kapal pemadam kebakaran. Itu benar-benar bukan kekuatan biasa. Aku melihat kepala zombie kecilku ini, dan mengangguk puas. Geng kapak versi zombie sepertinya sudah mulai terbentuk. Sekarang aku merasa sangat bersemangat. Benar-benar tidak ada lagi hal-hal kebingungan dan dekadensi setelah kiamat. Saat ini aku sudah berada di Lauhai. Membayangkan diriku membangun pasukan zombie yang sangat besar. Memegang senjata tajam dan bertempur di semua sisi. Hehe, sekuat apapun dirimu. Dalam pertarungan 1 lawan 1, aku mungkin bukan tandingan zombie evolusi kompetitif itu. Tapi aku berkeliaran hanya mengandalkan 3 hal. Cukup kejam, kekuatan pikiran, semangat setia kawan. Seberapa banyak, aku menoleh untuk melihat gedung 1 yang tidak jauh dari sana. Kilatan niat membunuh yang dingin melintas di mataku. Aku tidak lupa apa yang terjadi di gedung 1. Juga ada monster yang sangat menakutkan. Sangat berbeda dari yang sebelumnya. Semua zombie yang pernah kulihat. Setelah berpikir, aku menggelengkan kepala. Dengan kekuatanku saat ini, masih sulit untuk memastikan bisa mengalahkannya. Terutama karena terlalu sedikit yang diketahui tentang monster itu. Hanya saat mencari makanan terakhir kali. Membangun satu sisi. Mengingat kekuatan misterius lawanku. Aku memutuskan untuk mencari kesempatan dalam beberapa hari. Untuk mengirim guru masuk dan menguji lagi. Lihat kekuatan monster ini. Seberapa jauh itu telah mencapai. Dengan bom waktu seperti itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Setelah hampir 3 hari berlalu. Setelah periode waktu ini, aku hampir mengubah lantai 6 menjadi ruang pelatihan. Menyertai gerakan kedua tinjuku. Sekarang aku dapat dengan mudah menghadapi 6 zombie. Aku menemukan bahwa setelah 2 evolusi, kondisi fisikku telah meningkat pesat. Peningkatan besar dalam tubuh ini membuatku bisa menghadapi serangan zombie ini saat ini. Seperti ahli bela diri. Tubuhnya bagaikan kupu-kupu menari dalam angin. Memotong dan menebas tanaman merambat. Dengan mudah menyelesaikan pertempuran. Aku mengangguk puas. Penampilanku saat ini baru terlihat seperti seorang penyintas di hari kiamat. Membersihkan diri dengan singkat. Noda darah di tubuhku. Kembali ke menara dan mengisi penuh. Memberikan susu formula rasa kepada Xiao Kiki. Melihat senyum polos di wajah si kecil itu. Aku juga tidak bisa menahan senyum tipis. Nafsu makan si kecil semakin membaik. Susu yang diminum setiap hari sangat manis. Setelah memberi Xiao Kiki susu, aku langsung mengambil dari samping setumpuk mainan yang telah aku kumpulkan. Di antaranya ada boneka Barbie dan mobil-mobilan kecil, beruang boneka, dan lain-lain. Liu Ruyan melihat ayah zombienya. Menghibur dirinya dengan cara yang kikuk. Untuk sesaat, dia hanya merasa sangat terdiam. Meskipun di luarnya aku tampak seperti bayi. Namun di dalam hati, aku adalah seorang wanita dewasa. Kaisar wanita jazz yang tenang, tegas, dan menentukan. Mainan untuk menggoda anak kecil seperti ini. Bagaimana mungkin membuatku tertarik? Namun, bagaimanapun juga, ini adalah niat baik dari ayah zombie. Setelah si kecil bermain sebentar, aku mengangguk puas. Kemudian aku datang ke dekat jendela. Sudut bibirku melengkung membentuk seringai dingin. Persiapannya hampir selesai. Saatnya untuk menguji kemampuannya. Aku memilih lagi dari sekitar sini. Di antara gerombolan mayat hidup yang berkeliaran. Memilih tentara bayaranku sendiri. Masing-masing memiliki tubuh tinggi, kekar, dan anggota badan yang lengkap. Lebih dari 10 boneka mayat hidup ini berdiri bersama. Aura penindas ini memang sangat kuat. Aku tidak hanya melengkapi zombie ini dengan senjata, tetapi juga helm motor full cover. Kekuatan yang dahsyat itu entah. Mungkin orang akan mengira geng motor muncul kembali. Aku tidak tahu monster di gedung nomor 1 ini. Bagaimana ia berevolusi menjadi seperti sekarang? Aku memikirkan pertemuan terakhir kita. Penampilan mengerikan dan berdarah orang itu. Aku sendiri merasa sedikit khawatir.
Terakhir kali aku langsung dibunuh oleh monster ini dengan ledakan di kepala. Kali ini aku sudah mempersiapkan diri dengan baik. Aku masih memiliki sedikit kepercayaan diri di dalam hatiku. Aku ingin melihat monster ini. Bisakah kau menahan geng kapaku? Aku masih tinggal di gedung nomor 5. Dengan penuh perhatian mengendalikan tim minyak. Tim minyak memasuki gerbang masuk sebuah gedung. Kemudian mulai memeriksa satu kamar. Lalu ruangan demi ruangan, mulai dari lantai pertama. Pencarian 4 lantai selesai dengan cepat. Namun masih belum ditemukan jejak monster berwarna darah itu. Alisku berkerut. Aku tidak melihat orang itu di 4 lantai berturut-turut. Mungkinkah monster berwarna darah ini melarikan diri sebelumnya? Segera, tim minyak tiba di lantai 5 dan terus mencari dengan hati-hati di dalam ruangan. Hanya saja tim minyak tidak memperhatikan. Saat ini, di bawah pintu tempat mereka memasuki ruangan, persis ada monster berwarna darah. 4 cakar tajamnya seperti pisau baja, tertancap di dinding. Berbaring di bawah pintu seperti laba-laba. Tanpa suara sedikit pun. Posisi monster berwarna darah ini sangat rumit. Tepat berada di titik buta pandangan Siyu. Bagaimanapun, aku mengendalikan Siyu dari jarak jauh. Berbagi pandangan dengan Siyu. Tidak bisa seperti diriku sendiri. Mengamati secara langsung. Kemana perginya monster ini? Tidak mungkin keluar dari gedung ini, kan? Hatiku mulai khawatir. Monster berwarna darah ini sangat merepotkan. Jika keluar dari gedung nomor 1, bersembunyi di kegelapan, bahayanya akan meningkat pesat. Ini pasti bisa dianggap sebagai yang teratas. Zombie pembunuh. Cari. Tepat pada saat ini, suara membelah udara terdengar. Sesosok tubuh berwarna darah tiba-tiba jatuh dari udara. Mantra. Dengan monster merah berdiri dan melambaikan telapak tangannya. Seorang zombie yang paling dekat dengan pintu. Terkena pukulan berat. Tubuhnya langsung terbang keluar. Membentur tanah dengan keras. Helm motor langsung robek sebagian besar. Kepala minyak bumi itu hampir seluruhnya dicabut. Untungnya ada pelindung helm. Minyak bumi ini belum sepenuhnya mati. Masih bisa meledak dengan kekuatan tempur. Aku langsung bereaksi. Aliansi memanipulasi kelompok minyak bumi untuk memutar tubuh mereka. Melambaikan kapak pemadam kebakaran. Memotong ke arah sosok merah ini. Kapak berat menebas di udara. Membuat suara membelah udara. Aku melihat penjilat merah ini. Tampaknya marah oleh tim minyak bumi. Menghadapi ancaman sekelompok kapak sama sekali. Tidak peduli. Terus menyerang tim minyak bumi. Penjilat ini bergerak sangat cepat. Terus-menerus berputar di antara minyak bumi. Cakar ganda yang menakutkan. Bahkan zombie pohon terlempar keluar. Namun, minyak ini berada di bawah kendaliku. Selama kepalanya tidak hancur, ia akan terus menyerang. Bahkan jika tubuhnya tertembus. Kapak tetap menebas langsung ke kepala. Meskipun liker sangat cepat. Namun, sekarang terjebak dalam lingkaran minyak. Meskipun berhasil melompat keluar. Namun, ia tetap tidak bisa menghindar dan terkena tebasan beberapa kali berturut-turut. Namun, otot liker ini sangat berkembang. Hanya dengan kekuatan zombie biasa. Kapak pemadam kebakaran hanya bisa mengeluarkan sedikit darah saat menebasnya. Tetapi tidak bisa menyebabkan luka besar. Aku segera mengendalikan 3 minyak. Semua kapak menebas ke satu tempat. Suami. Serangan 3 putaran kapak panjang akhirnya efektif. Saat kapak pemadam kebakaran minyak terakhir menebas. Liker ini tidak bisa menghindar. Akhirnya sebuah lengannya terpotong. Setelah kehilangan satu lengan. Liker ini akhirnya menyadari kekuatan tim zombie di depannya. Kekuatan tim zombie ini benar-benar melompat keluar dari kelompok minyak. Merangkak ke langit-langit. Aku segera memanipulasi minyak ini. Langsung melemparkan kapak pemadam kebakaran ke langit-langit. Tok tok tok. Sayangnya, setelah melompat keluar dari kepungan minyak, kecepatan liker ini menjadi sangat cepat. Tapi minyak tingkat rendah yang aku kendalikan. Kecepatan itu, kekuatan dan akurasi menurun tajam. Reaksi minyak ini sangat cepat. Setelah menghindari kapak, ia langsung memecahkan kaca di dekat jendela. Melarikan diri keluar ruangan. Dan gerakan lawan mengalahkan. Hanya dalam sekejap mata, sosok itu menghilang. Sial. Biarkan orang ini melarikan diri. Melihat sosok yang menghilang di luar jendela. Aku tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Aku tidak menyangka aku membawa batu. Dengan persiapan yang matang. Masih berhasil lolos oleh lawan. Kali ini, memimpin tim tidak membunuhnya dengan kaki. Sangat mungkin monster ini akan menjadi waspada. Bahkan mungkin memiliki mentalitas balas dendam. Yang paling penting adalah dinding luar gedung. Bagi zombie, itu seperti berjalan di tanah datar. Dapat dengan mudah, seperti laba-laba. Merangkak sesuka hati. Yang paling aku khawatirkan saat ini adalah jika monster berwarna darah ini
Suatu hari menyelinap ke gedung nomor 5, itu akan menjadi buruk. Namun, saat ini aku tidak punya cara. Siapa suruh aku meremehkan kekuatan lawan? Hingga membiarkannya melarikan diri. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki kesalahan. Aku segera menyesuaikan emosiku. Kemudian mulai menyusun rencana pertahanan. Segera mengatur 3 zombie kuat untuk berpatroli di gedung nomor 5 setiap hari dengan bersenjata lengkap. Dengan begitu, bahkan jika monster itu menyelinap masuk, aku akan mengetahuinya tepat waktu. Menghindari tertangkap basah dan dibunuh olehnya nanti. Melihat jejak yang ditinggalkan zombie ini di dinding. Keberadaan yang begitu kuat. Energi di dalam tubuhnya. Mungkin lebih kuat dari monster besar yang pernah aku temui sebelumnya. Bahkan zombie tipe gesit jauh lebih kuat. Jika aku bisa menelan inti zombie ini. Kekuatan sendiri. Pasti bisa naik 1 tingkat lagi. Saat ini aku hanya bisa mengirim zombie lain. Untuk terus berputar-putar di sekitar sini. Untuk melihat apakah aku bisa bertemu jenis zombie evolusi lainnya. Aku sangat ingin meningkatkan kekuatanku. Tentu saja jika aku bertemu zombie yang lebih kuat. Bahkan jika aku mengendalikan beberapa zombie. Itu tidak akan membantu sama sekali saat itu. Di kamar tidur Qilou, Liu Ruyan sekarang juga memiliki kemajuan pesat dalam kekuatan pikirannya. Saat ini dia mengendalikan 2 boneka kayu. Terus terbang di udara. Awalnya sebagai kaisar wanita jazz, Liu Ruyan meremehkan bermain dengan boneka kecil semacam ini. Tetapi kemudian dia menemukan bahwa mengendalikan boneka tidak hanya baik, tetapi juga dapat melatih jiwanya. Tiba-tiba menjadi menarik. Merasakan kedatanganku di luar pintu. Liu Ruyan buru-buru menghentikan kekuatan pikirannya. Memeluk boneka kayu di tangannya. Begitu aku masuk, aku melihat Xiao Qiki memeluk boneka kayu. Bermain dengan sangat gembira di sini. Senyumnya sangat murni. Kegelisahan tanpa suara di matanya. Melihat makhluk kecil yang begitu murni dan indah di depanku. Emosiku sepertinya juga terobati. Makhluk kecil. Dunia ini terlalu gelap dan hancur. Kuharap setelah kau dewasa, kau tidak akan kecewa dengan dunia ini. Kuharap kau bisa selalu seperti sekarang. Tumbuh dengan riang. Kuharap kita berdua bisa terus hidup di hari kiamat ini. Terus melanjutkan hidup. Melihat si kecil di depan mataku. Aku merasa punya motivasi untuk melakukan apapun. Ada tenaga. Berbalik dan melihat jendela kamar tidur. Tiba-tiba ekspresiku menjadi sangat serius. Aku segera keluar. Kemudian memakukan papan kayu satu persatu ke jendela. Monster berwarna darah itu sama sekali tidak mengikuti jalan yang biasa. Jika ia merangkak masuk melalui jendela kamar tidur, itu benar-benar tidak mungkin untuk dihentikan. Jadi, aku hanya bisa menutup sementara jendela dengan papan kayu, agar kita tidak lengah. Setidaknya bisa sampai tingkat tertentu. Menjaga keamanan Xiao Qiki. Liu Ruyan berbaring di tempat tidur. Melihat pemandangan di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk merasa sedikit bingung. Ayah zombienya ini sudah beberapa hari berada di rumah. Tidak masalah jika dia tidak pernah keluar. Kenapa hari ini dia mulai bahkan menutup jendela? Mungkinkah ayah zombienya ini merasakan zombie yang berevolusi? Kekuatan yang besar. Jadi terlalu takut dan ingin menghindari kekacauan dunia luar. Liu Ruyan memikirkannya berulang kali. Sepertinya hanya ada satu kemungkinan ini. Tapi itu tidak sampai. Bahkan jendelanya harus ditutup. Liu Ruyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ayah zombienya ini benar-benar seorang pengecut. Liu Ruyan tidak di dalam hatinya meremehkan ayah zombienya. Di dalam hatinya jelas bahwa ayahnya. Apa yang bisa dia lakukan sebenarnya adalah untuk keselamatannya sendiri. Bum bum bum. Aku terus menatap dan menatap. Akhirnya aku menemukan cara untuk membuat jendela ini dengan baik. Namun, aku tidak sepenuhnya menutupnya. Aku masih menyisakan 2 lubang untuk membiarkan cahaya masuk dan ventilasi. Melihat jendela kamar tidur, aku mengangguk puas. Waktu berlalu dengan cepat. 3 hari lagi telah berlalu. Aku mengatur agar Xiao terus mencari di sekitar. Tetapi monster berwarna darah itu sejak menghilang. Tidak pernah muncul lagi. Tidak melihat sosok mengerikan orang itu. Aku sedikit lega. Tiba-tiba, gelombang mental datang dari benakku. Salah satu Xiao yang mencari perbekalan di kejauhan. Tiba-tiba menemukan sesuatu yang baru. Kenapa masih ada orang di toko ini? Kenapa peduli padanya? Karena kita bertemu dengannya, itu berarti dia tidak beruntung. Bunuh dia. Tepat pada saat ini. Tiba-tiba dari luar. Beberapa manusia yang selamat bergegas masuk. Semua memegang pisau dapur pendek baja. Masing-masing memandang Xiao dengan tatapan garang. Namun, ketika Xiao berbalik, orang-orang ini semua tertegun. Ini adalah zombie. Beberapa orang yang baru saja keluar.
Melihat tubuh pucat Xiao dan pupil matanya yang merah padam, langsung ketakutan. Beberapa orang yang awalnya tampak garang langsung membeku di tempat. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Aku juga terkejut dengan orang-orang yang tiba-tiba muncul ini. Aku tidak menyangka ada penyintas yang bersembunyi di dekat sini. Aku tidak ingin membuat masalah. Jadi aku bersiap untuk mengendalikan Xiao dan meninggalkan toko ini. Lihatlah betapa pengecutnya kalian. Hanya zombie, kan? Apa yang perlu ditakutkan? Terlihat seorang pria bertubuh agak kekar di antara mereka. Membawa sebatang besi di tangannya. Dan bergegas menuju Xiaoku. Aku menggelengkan kepala tanpa daya. Aku sebenarnya tidak ingin membuat masalah. Tetapi sekarang aku hanya bisa mengendalikan Xiao. Untuk mengayunkan kapal pemadam kebakaran dan melawan. Leh. Kepala polisi beradu dengan tongkat besi. Saat pertama kali bertarung, aku sangat terkejut. Pelayan yang kupilih sendiri. Semuanya bertubuh relatif kuat. Dan kekuatan zombie itu sendiri lebih besar dari manusia biasa. Tapi aku tidak menyangka kekuatan pria ini sangat besar. Kekuatan dahsyat yang datang dari pipa baja. Membuktikan bahwa Xiao bahkan tidak bisa memegang seragam pemadam kebakaran. Langsung terlempar olehnya. Dan pria ini membunuh dengan tegas. Serangan yang dilancarkan sangat cepat. Bahkan sebelum aku bisa bereaksi, pipa baja itu langsung menghantam kepalaku. Disertai dengan suara teredam. Kepala Xiao seperti buah semangka. Meledak terbuka. Membuktikan bahwa pria itu datang ke sisi mayat Xiao. Menatap dengan serius pada seragam pemadam kebakaran yang terlempar. Dunia ini benar-benar gila. Bahkan zombie pun bisa menggunakan senjata. Mungkinkah ini semacam jenis evolusi zombie baru? Namun, dengan cepat dia tidak lagi memperhatikannya. Berbalik, melihat beberapa teman di belakangnya mendesak. Baiklah, cepat kumpulkan perbekalan. Kalau nanti memancing zombie evolusi, kita bisa tamat. Tidak disangka. Setelah sekian lama, ternyata masih ada yang selamat di sekitar sini. Aku di gedung 5 sedikit mengernyit. Aku memikirkan adegan tadi dalam hati. Mau tak mau merasa sedikit terkejut. Sekarang jarak dari wabah kiamat zombie sudah berlalu lebih dari sebulan. Terutama belakangan ini. Aku pada dasarnya tidak pernah melihat orang hidup. Tak disangka. Kali ini langsung melihat beberapa orang. Sepertinya sekarang, manusia yang selamat dari krisis zombie. Seharusnya masih banyak. Aku pikir pria yang tadi bertarung dengan teman sekamarku. Ekspresiku menjadi sangat serius. Meskipun pria itu terlihat, dibandingkan dengan beberapa orang di sekitarnya. Secara relatif, ukurannya lebih besar. Tapi sama sekali tidak mungkin memiliki kekuatan yang begitu kuat. Teman sekamar yang saya pilih, masing-masing bertubuh kekar. Adalah tipe orang yang kuat dan sehat. Ditambah lagi setelah menjadi zombie. Kekuatan mereka sendiri telah meningkat sampai batas tertentu. Tapi aku tidak menyangka. Setelah bertarung dengan pria itu, bahkan kapal api yang saya pegang di tangan saya terpental. Ini benar-benar kekuatan dewa. Memikirkan pengalaman selama periode waktu ini, saya tidak bisa menahan diri untuk berspekulasi dalam hati. Malam bulan darah diselimuti cahaya bulan. Bukan hanya zombie saja. Mungkinkah makhluk lain juga mengalami perubahan yang sama? Pria misterius yang saya temui hari ini kemungkinan besar adalah manusia yang telah berevolusi. Saya tidak bisa menahan diri untuk merasakan perubahan di dunia saat ini. Sepertinya lebih dari yang kubayangkan. Jauh lebih rumit. Sudahlah. Sepertinya area itu tidak bisa lagi mengirimkan mayat tanaman ke sana. Menurutku, manusia yang berevolusi lebih menakutkan daripada zombie. Karena zombie tidak punya otak. Aku menggunakan mayat tanaman. Juga dapat melakukan taktik gelombang manusia. Atau menggunakan tipu daya untuk membunuh mereka. Tetapi trik yang sama pada manusia tidak akan semudah itu digunakan. Saat ini aku tidak ingin menimbulkan masalah. Tidak ingin demi sedikit perbekalan mengambil risiko diincar oleh kelompok penyintas manusia ini. Risiko diincar oleh kelompok penyintas manusia ini. Lagi pula aku bukan orang yang hidup sendiri. Aku bisa melarikan diri dengan mayat tanaman kapan saja. Di kamarku, ada juga Xiao Kiki yang perlu dirawat. Aku harus mempertimbangkan keselamatan si kecil. Setelah kejadian bertemu penyintas manusia, beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Saat ini aku sudah berhenti mengumpulkan perbekalan. Karena efisiensi beberapa kilang minyak ini benar-benar terlalu tinggi. Seluruh ruangan di gedung nomor 5 sudah penuh sesak dengan berbagai macam perbekalan. Perbekalan ini sepenuhnya cukup untuk Xiao Kiki 10 miliar. Dan menimbun terlalu banyak tidak ada gunanya. Bagaimanapun, seiring berjalannya waktu, perbekalan ini cepat atau lambat akan kedaluarsa. Di kamar tidur Kilo,
Liu Ruyan selama ini berlatih teknik pernapasan bajingan siang dan malam. Kekuatan dirinya juga terus meningkat di bawah pengaruh faktor energi ini. Terutama takdir yang awalnya sangat lemah, telah meningkat pesat saat ini. Saat ini, Liu Ruyan terus menggunakan kekuatannya untuk melakukan pelatihan merangkak di tempat tidur di kamar tidur. Setelah periode waktu ini, teknik pernapasan bajingan mengubah tubuh. Kekuatan Liu Ruyan jauh melampaui konspirasi periode yang sama. Sekarang dengan dukungan kekuatan pikiran, perlahan-lahan beralih dari merangkak dengan keempat anggota badan menjadi berjalan tegak. Dan karena tubuhnya selalu dikelilingi oleh dukungan kekuatan pikiran, jadi dia tidak perlu khawatir akan gagal atau jatuh. Dalam situasi belajar yang meyakinkan ini, segera berjalan tegak seperti macan tutul salju mulai berjalan. Tepat pada saat ini, aku mendorong pintu dan mendekat. Melihat adegan ini di tempat tidur, aku langsung terkejut dan membuka mulut lebar-lebar. Aku bahkan sedikit ragu. Apakah aku sedang berhalusinasi? Xiao Kiki hanyalah bayi yang baru berumur beberapa bulan. Dia sudah mulai berjalan tegak di tempat tidur. Aku bahkan tidak tahu kapan si kecil belajar merangkak. Dia sudah mulai belajar berjalan. Setelah terkejut, mataku dipenuhi dengan kejutan. Sudut mulutku mulai naik tak terkendali. Aku tidak menyangka bahwa aku hanya tidak memperhatikan selama beberapa hari. Si kecil sudah belajar berjalan sendiri. Liu Ruyan mendongak dan melihat wajah ayah zombie yang penuh dengan ekspresi terkejut. Dia tidak bisa menahan perasaan bangga di dalam hatinya. Jika bukan karena takut ayah zombie akan terkejut, diriku bahkan bisa langsung salto. Saat ini di hatiku, terdapat semacam pencapaian yang tak terlukiskan. Si kecil masih sangat kecil, sudah bisa belajar berjalan tegak sendiri. Ini benar-benar melampaui teman-teman sebayanya. Putriku memiliki potensi besar. Setelah berlatih sebentar, Liu Ruyan berhenti. Bagaimanapun, dengan kondisi tubuhnya saat ini, ingin hanya mengandalkan kekuatan fisiknya sendiri untuk menjamin dirinya berjalan tegak, untuk menyeimbangkan tubuh, maka akan selalu membutuhkan penggunaan kekuatan pikiran. Aku segera maju dan menggendong si kecil, meletakkannya di sofa ruang tamu untuk beristirahat. Aku sangat tahu prinsip langkah demi langkah. Aku tidak hanya berharap si kecil dalam sehari dapat dari berbaring di ranjang bayi, langsung beralih ke berjalan tegak dengan bebas. Itu terlalu berlebihan. Sementara aku sendiri mengambil parang baja, datang ke balkon dan mulai berlatih ilmu pedang. Setelah menelan inti emas, tubuhku dibandingkan sebelumnya sudah memiliki esensi tertentu. Kecepatan dan reaksi, serta kekuatan. Semuanya telah meningkat sampai tingkat tertentu. Saat ini mengayunkan golok baja ini. Bilahnya melayang di udara. Terdengar suara membelah udara. Suara membelah udara menarik perhatian Liu Ruyan. Melihat balkon tempat berlatih pedang, dia sedikit terkejut. Apakah ayah zombie ini meningkatkan kekuatannya? Hanya saja, ilmu pedang ini terlalu buruk. Sebagai kaisar wanita dari ras manusia di kehidupan sebelumnya, Liu Ruyan telah mengalami di hari-hari terakhir pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, baik untuk pertempuran jarak dekat atau pertempuran senjata. Memiliki pengalaman dan wawasan yang sangat baik. Saat ini di mata Liu Ruyan, set ilmu pedang yang dilatih oleh ayah zombienya, meskipun terlihat perkasa dan berbentuk, tetapi sebenarnya penuh dengan celah. Sementara yang lain mengayunkan golok di balkon. Melihat Xiao Kiki menatapnya dengan saksama, ada sedikit rasa bangga dalam hatinya. Dia bahkan berpikir anak kecil itu tertarik dengan ilmu pedangnya. Untuk sesaat, dia mengayunkan pedangnya lebih bersemangat. Dan dalam beberapa hari berikutnya, aku membiarkan Xiao Kiki bermain di ruang tamu sendirian. Xiao Kiki berjalan semakin mantap setiap hari dibandingkan dengan anak-anak biasa. Ini hanyalah kemajuan yang pesat. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah anak ajaib. Baik. Saat aku dan Liu Ruyan bermain di ruang tamu, tiba-tiba, raungan marah datang dari luar gedung. Setelah mendengar raungan marah ini, aku langsung terkejut saat melihat Liu Ruyan berjalan masuk. Detik berikutnya, pandangan berubah. Mengendalikan Xiu untuk segera menghalangi tempat kejadian. Terlihat di jalur hijau kompleks Yangguang. Dua zombie yang jelas-jelas mengalami mutasi darah. Telah mengalami evolusi genetik. Terus-menerus bertarung. Salah satu zombie memiliki tubuh yang sangat tinggi. Tingginya sudah hampir 2,5 meter. Otot-otot di tubuhnya sangat besar. Terutama kedua lengan yang kuat itu. Bagaikan naga yang melingkar. Dengan ayunan kedua tinju, angin bertiup kencang. Suara membelah udara membuat kulit kepala terasa mati rasa. Di bawah ayunan lengan, bahkan tanah pun bisa dihancurkan hingga membentuk lubang. Yang ini sudah pernah kulihat. Dan juga melahap zombie tipe Teng Jinhe. Sedangkan yang satunya lagi lebih familiar bagiku.
Orang itu memiliki penampilan berwarna darah yang sangat luar biasa. 4 kaki menapak tanah dengan postur tubuh rendah. Meskipun monster ini terlihat tidak sebesar zombie tipe tank, dampak visualnya tidak sekuat itu. Namun gerakannya sangat cepat. Setiap serangan yang dilancarkan juga tidak lemah. Cakar tajam itu terus-menerus menebas di udara. Jika itu adalah zombie biasa, mungkin sudah berkali-kali terbunuh dalam sekejap. Melalui pandangan dari ruang batu, aku merasa sedikit bingung. Beberapa waktu lalu, aku meledakkan zombie berukuran besar. Dari mana lagi zombie ini muncul? Apakah zombie evolusi ini begitu sering muncul? Yang paling penting adalah aku memperhatikan kepala monster zombie berwarna darah itu. Luka di tubuhnya sudah sembuh. Bahkan yang aku kendalikan untuk dipotong saat ini sudah tumbuh kembali. 2 zombie kuat di depan mata. Pertarungan mereka sangat dahsyat. Aku menduga sebagian besar dari keduanya evolusi zombie saling membunuh. Mungkin untuk mendapatkan inti emas satu sama lain. Memikirkan inti emas, hatiku langsung terasa panas. Meskipun kedua zombie itu besar, kekuatan serangannya sangat menakutkan. Tapi mataku juga memancarkan sedikit ketamakan. Seperti kata pepatah, kekayaan ada dalam bahaya. Di hari-hari terakhir, itu memang persaingan hidup dan mati. Entah dibunuh oleh zombie lain, atau pembunuh evolusioner manusia, atau cari cara sendiri. Menelan lebih banyak inti emas, mendapatkan tubuh yang kuat. Aku tidak hanya meningkatkan keterampilan bertarungku dalam beberapa hari terakhir, sambil juga mencari-cari di sekeliling. Mencari jejak zombie yang berevolusi. Sayangnya, beberapa hari ini tidak bertemu lagi. Sekarang akhirnya bertemu 2 sekaligus. Ini adalah kesempatan bagus. Apalagi monster berwarna darah itu. Benar-benar pembunuh di antara para zombie. Gerakannya tanpa suara. Serangannya sangat cepat dan jurusnya juga sangat kejam. Menurutku, zombie yang bisa terbang di atap dan mengabaikan ketinggian gedung ini. Ancaman yang diberikannya jauh melebihi zombie bertubuh besar. Awalnya aku memang berencana mencari cara untuk menyingkirkan zombie jenis ini. Hari ini kebetulan bertemu 2 zombie yang saling membunuh. Ini seperti durian runtuh. Apalagi jika aku bisa mendapatkan kristal inti kedua zombie ini. Semuanya, kekuatanku pasti akan meningkat pesat. Kilatan tajam melintas di mataku. Lakukan saja. Memikirkan hal ini, aku langsung keluar dari kamar. Liu Ruyan juga mendengarnya. Raungan zombie datang dari luar. Dia tahu ini pasti zombie evolusi. Dengan kekuatan yang sangat besar, terjadi pertarungan sengit. Hanya saja yang membuat Liu Ruyan terkejut adalah, mengapa zombie umpan meriam ini? Ayah, keluar dari pintu? Dia tidak berani keluar selama beberapa hari terakhir. Mengapa dia tiba-tiba keluar sekarang? Zombie di luar. Raungannya terdengar sangat tidak biasa. Pergi keluar untuk ikut bersenang-senang saat ini? Bukankah itu sama saja dengan mencari mati? Liu Ruyan sangat terdiam tentang hal ini. Tidak tahu zombie ayahnya mengalami masalah apa. Saat ini, Liu Ruyan tidak bisa bergerak bebas. Ingin keluar untuk menghentikannya? Jelas tidak mungkin. Dia hanya bisa berdoa dalam hati di dalam rumah. Ayah zombie ini benar-benar membuat khawatir. Berlatih ilmu pedang sampah selama beberapa hari. Benar-benar menganggap dirinya ahli. Hanya saja Liu Ruyan yang tidak tahu kemampuan evolusiku. Sama sekali tidak menyangka bahwa tubuhku tidak bisa bertemu dengan senjata pembunuh 2 sisi itu. Tapi aku juga tidak sendirian. Saat menuruni tangga, aku mulai memanggil pasukan zombiku. Zombie yang berpatroli atau mencari di berbagai tempat. Sekarang di bawah kendaliku. Diam-diam mendekati Taman Matahari. Mendekati sisi jalur hijau. Sekarang zombie tipe tank itu, dengan zombie monster berwarna darah, sedang bertarung sengit. Hanya ada satu sama lain di mata mereka. Sama sekali tidak peduli dengan sekelilingnya. Zombie biasa yang berkeliaran. Bagaimanapun, zombie tingkat rendah yang belum berevolusi. Untuk zombie mutan semacam ini, hanyalah umpan meriam. Bahkan tidak memiliki nilai untuk menyerang. Karena hanya zombie yang berevolusi yang memiliki semangat. Zombie tingkat rendah di sekitarnya. Bagi mereka, menyerang adalah buang-buang tenaga. Kosong. Pertarungan 2 zombie ini membuatku sedikit merinding. Monster berwarna darah zombie yang membawakanku banyak masalah. Sekarang gerakannya juga sangat lincah. Bahkan dengan 4 kaki. Tidak memengaruhi kecepatannya sama sekali. Daya ledak yang mengerikan itu membuatnya berputar di sekitar zombie tipe tank. Terus-menerus bergerak. Kekuatan yang menakutkan itu sesekali melancarkan serangan. Namun monster berwarna darah ini bisa dengan mudah membunuh zombie biasa. Kali ini bertemu dengan zombie tipe tank. Bisa dibilang menabrak tembok besi.
Zombie tipe tank memiliki tubuh yang sangat kekar. Yang paling penting adalah pertahanannya sangat kuat. Orang ini bertubuh besar dan berkulit tebal. Monster berwarna darah ingin memberikan serangan yang efektif. Juga cukup sulit. Cakar tajam seperti sabit terus melambai. Tetapi semuanya dihalangi oleh zombie tank. Dengan menggunakan lengannya yang kuat. Ini bisa dengan mudah mencabik. Serangan kepala zombie biasa. Hanya bisa mengenai lengan tank zombie. Dengan sedikit darah. Meskipun tank zombie kekar dan kuat. Setiap ayunan dapat membuat lubang yang dalam di tanah. Tapi monster berwarna darah ini benar-benar tidak kalah denganmu. Serangan tank zombie sebagian besar meleset. Menonton kedua zombie itu terus bertarung. Aku tidak terburu-buru. Mengendalikan tim jalan-jalan anjing. Dengan sabar bersembunyi di kegelapan. Kedua orang ini sangat kuat. Jika Anda ingin menentukan pemenang dalam waktu singkat, saya khawatir itu tidak akan mudah. Benar seperti yang saya duga. Kedua zombie ini adalah karakter yang sulit. Pertarungan itu agak seimbang. Setelah pertempuran yang sangat panjang, akhirnya mulai mendorong pertempuran ke panas. Sabuk hijau perumahan sudah hancur total oleh kedua zombie kuat ini. Tanah penuh dengan bekas luka dan lubang yang dalam di mana-mana. Vegetasi di sekitarnya telah layu. Dan kedua zombie mutan yang kuat ini juga terluka setelah dengan panik bertarung sampai mati. Zombie dengan kulit merah darah yang terkelupas itu memutuskan zombie itu. Dengan gerakan cepat, langsung melompat ke punggung Dakuntou. Cakarnya yang seperti sabit langsung merangsang bagian pertahanan yang lemah dari sendi pinggul zombie tipe tank. Kemudian menggunakan kecepatan dan serangannya yang mengerikan untuk mencabik-cabik dengan cepat. Tidak lama kemudian, ia langsung merobek salah satu lengan Dakuntou. Namun, zombie Dakuntou juga sudah. Dengan backhand, sebuah pukulan menghantam dengan keras. Langsung menghancurkan kepala monster zombie itu. Sayangnya, monster berwarna darah ini mendarat dengan keempat kakinya. Meskipun kaki kirinya terluka. Tapi itu tidak memengaruhi maknanya. Namun, setelah zombie tank kehilangan satu lengan, efektivitas tempurnya memang mulai menurun drastis. Seperti kata pepatah, tangan adalah dua pintu. Sekarang zombie tank langsung dipenggal satu pintunya. Efektivitas tempur menurun lebih dari separuh. Monster berwarna darah itu terus mengandalkan kecepatannya yang luar biasa. Terus melakukan serangan pelecehan. Cakarnya sangat tajam. Dan zombie tank yang kehilangan satu lengan. Dari waktu ke waktu, tercabik-cabik dengan bekas luka darah. Mengaum. Setengah belajar seumur hidup raksasa. Kepala Dakun menghantam tanah dengan keras. Pertempuran antara dua gelombang besar zombie ini. Pada akhirnya tujuan kekalahan monster berwarna darah yang menang tercapai. Meskipun pembangunan fisik zombie berbentuk tank. Tetapi setelah satu lengan dihilangkan. Sulit untuk mempertahankan serangan beruntun monster haus darah. Sekarang tubuh besar itu hampir dipotong-potong. Tepat ketika monster berwarna darah hendak mendapatkan Jinhe. Saya segera mengeluarkan perintah. Tim COU yang sudah mengintai di sekitar dengan cepat mengepung. Bangunan monster berwarna darah. Mengeluarkan raungan. Ingin mengusir COU dengan paksaannya. Namun, COU yang saya kendalikan tidak terpengaruh oleh jebakan paksaannya. COU mengayunkan kapak api dan meninjunya tanpa berpikir. Karena ini adalah ruang terbuka. Jadi monster berwarna darah ini tidak mengurusnya. Langsung kehilangan keuntungan terbesarnya. Tetapi dia juga tidak mau menyerah pada Jinhe yang diperoleh dengan susah payah. Hanya keraguan kesadaran yang membuat tim COU mengepungnya di tengah. Kapak api yang tajam menebas dengan panik. Mendukung. Mendukung. COU yang saya kendalikan. Ayunan kapak pemadam kebakaran itu sangat kuat. Ketika mayat besi ini akhirnya menyadari ada yang salah dan ingin melarikan diri. Kedua kakinya sudah dipotong oleh golem batu. Hanya bisa menggunakan cakar depan untuk berjuang di tanah. Kecepatannya sangat berkurang. Aku tidak ingin melewatkan kesempatan untuk melepaskan monster ini. Segera aku mengendalikan golem batu untuk menyerbu. Di bawah tebasan kapak yang membabi buta. Hampir memotongnya menjadi bubur daging. Setelah mengendalikan golem batu untuk mengeluarkan inti emas dari dua zombie Jinhua. Aku sangat gembira. Semua inti emas dari dua zombie Jinhua ada di tangan. Godaan inti emas ini membuatku tidak bisa lagi menahannya. Aku segera mengendalikan semua golem batu untuk menjaga tangga di gedung itu. Dan aku sendiri datang ke lantai 3. Dua inti emas di tanganku ini. Seperti kerajinan yang diukir dengan indah. Warna merah dan putihnya sangat teratur. Aku dengan cepat mendorong inti emas ke dalam perutku. Dalam sekejap, kekuatan besar meledak langsung di dalam tubuh. Kekuatan inti emas yang mengerikan ini mengalir ke seluruh tubuhku. Awalnya, kedua zombie ini sudah menelan koin tembaga beberapa kali zombie Jinhua. Ditambah lagi, langsung menelan 2. Kekuatan besar itu membuat tubuhku mulai gemetar tak terkendali. Awalnya permukaan tubuh akan memiliki beberapa jalur berwarna biru kehitaman.
juga berangsur-angsur memudar seiring dengan bunga emas. Otot-otot di tubuh juga menjadi sangat padat dan kekar. Hanya saja karena aku selalu mengenakan pakaian. Jadi perubahannya tidak terlalu terlihat. Yang lebih penting adalah niatku. Menerima dampak yang sangat besar. Otak terasa seperti akan meledak. Pada saat yang sama, memurnikan dua inti emas merah dan putih. Telah melampaui batas yang dapat ditanggung oleh kesadaranku saat ini. Meskipun aku mengertakkan gigi dan bertahan. Namun aku hanya bertahan sesaat. Kemudian aku diserang langsung oleh kekuatan mengerikan ini. Hingga pingsan. Aku tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Aku akhirnya merasakan kesadaran kembali. Membuka mata dengan mantap. Saat ini aku merasa otakku sangat jernih. Rasa sakit dan kembung saat evolusi sebelumnya benar-benar hilang. Menelan dua inti kristal secara berturut-turut. Membuat niatku mengalami transformasi yang sangat besar. Sudut mulutku tidak bisa berhenti terangkat. Peningkatan niat. Berarti aku bisa memperluas adaptasiku. Aku mengangkat tangan dan meninju papan lemari di sampingku. Satu pukulan langsung membuat lubang besar. Kemudian aku menendang dinding di sampingnya. Tendangan ini langsung merobek lapisan dinding. Aku merasakan perubahan kekuatan tubuhku saat ini. Senyum di wajahku tidak bisa lagi ditahan. Dengan tubuhku saat ini, aku merasa bahkan jika aku bertemu dengan zombie yang berevolusi lainnya, aku memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Namun, aku memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang jalur evolusiku. Aku masih memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang jalur evolusiku, yaitu kekuatan pikiran. Kekuatan pikiranku kini meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Menurut perkiraan pengalaman masa lalu, kemajuan kekuatan pikiranku kali ini mungkin memungkinkanku untuk mengendalikan sekitar 30 zombie. Dan jangkauan radiasi kekuatan pikiranku mencapai 8.000 meter yang mengerikan. Kali ini, peningkatan kualitatif langsung terwujud. Merasakan kemajuan yang mengerikan ini, aku tanpa sadar menyentuh kepalaku. Meskipun aku tidak bisa menyentuh inti emas di dalam otakku. Tetapi aku memperkirakan setelah beberapa kali menelan inti emas zombie, kekuatanku pasti telah meningkat pesat. Terutama dua inti emas yang baru saja kutelan. Peningkatan kekuatan yang paling terasa. Kurasa aku sudah melahap selama bertahun-tahun. Mungkin sekarang Jinhi di dalam otakku. Jika memiliki Jinhi putih dianggap sebagai zombie tingkat 1. Maka Jinhiku sekarang berubah menjadi merah. Apakah itu berarti aku sudah memasuki tingkat 2 dari Jinhi merah? Aku berpikir. Aku tidak langsung pergi untuk mengendalikan lebih banyak zombie. Menambah tim yang cocok untukku. Sekarang kekuatanku telah meningkat pesat. Sebuah ide besar juga muncul di benakku. Karena aku bisa mengendalikan tindakan zombie, maka zombie yang berevolusi seharusnya juga bisa, kan? Lagi pula mereka semua zombie dan tidak punya otak. Semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa tebakan ini mungkin. Lagi pula, zombie tidak punya otak. Dan pikiranku menjadi lebih kuat. Menekan zombie tampaknya juga wajar. Begitu pikiran ini muncul di benakku, aku tidak bisa menahannya lagi. Hanya dengan memikirkannya saja, aku merasa sangat bersemangat. Lagi pula, jika aku bisa mengendalikan zombie yang berevolusi, maka kekuatan tempurku akan meningkat pesat. Meskipun aku sangat asing dengan dunia ini. Tapi setelah sekian lama, aku juga sudah mengerti. Seiring berjalannya waktu, berbagai jenis zombie akan terus menerobos. Jika terus mengendalikan zombie biasa, mungkin saja meskipun jumlahnya banyak, akan sulit untuk benar-benar berhasil mengalahkan mereka. Memikirkan hal ini, aku menjadi semakin bersemangat. Aliansi mulai mengendalikan Moen, mencari jejak zombie evolusi di mana-mana. Namun jumlah zombie evolusi jauh lebih sedikit daripada zombie biasa. Sekarang jangkauan radiasi pikiranku telah mencapai 8.000 meter yang mengerikan. Dalam radius 8.000 meter ini, aku bisa mengendalikan Moen untuk mencari di mana-mana. Jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Sekarang suasana hatiku sangat baik. Monster berwarna darah yang bersembunyi di kegelapan itu berhasil aku habisi. Bisa dibilang menghilangkan kekhawatiran besar. Monster berwarna darah itu seperti tersembunyi. Seperti pembunuh dalam kegelapan. Bergerak tanpa suara dan menyerang dengan cepat. Saat peningkatan kekuatan yang kuat di masa depan, Liu Ruyan di sofa ruang tamu sudah dengan cemas berputar-putar. Begitu lama tidak ada pergerakan. Liu Ruyan sudah sepenuhnya tidak lagi menaruh harapan padaku. Kedua zombie itu sangat kuat. Tidak diragukan lagi ayah zombie. Kali ini benar-benar terjebak. Meskipun Liu Ruyan hanya ingin bertahan hidup di akhir zaman, akan sangat sulit. Zombie yang tidak berevolusi dapat bersembunyi kapan saja dan di mana saja. Tapi aku tidak menyangka saat ini akan datang begitu cepat. Mengingat kembali waktu ini, pertemuanku dengan ayah zombie. Meskipun kami berdua belum pernah berkomunikasi, tapi aku bisa merasakan perasaan satu sama lain.
Meskipun tidak seperti bayi normal. Seperti orang tua. Tapi sebagai manusia. Dengan nenek zombie. Mereka berdua bergaul. Masih tidak kehilangan kehangatan. Di dunia apokaliptik yang sudah lama kehilangan kemanusiaan. Dua jiwa yang kesepian saling menemani. Pengalaman langka ini membuat Liu Ruyan merasa sangat bahagia. Hanya saja, dia tidak menyangka bahwa dua orang yang bersamanya adalah demi cinta keibuan yang susah payah didapatkan. Ternyata secepat ini direnggut lagi. Saat memikirkan orang yang selama ini merawatnya. Mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Meskipun Liu Ruyan dulunya adalah seorang kaisar wanita. Yang sudah terbiasa melihat hidup dan mati. Saat ini dia masih merasa sedikit sedih. Asalkan lewat beberapa waktu lagi. Aku akan bisa tumbuh dewasa. Mungkin aku bisa gantian melindungimu. Ayah zombie yang malang. Mengapa kamu tidak menungguku beberapa waktu lagi? Mengapa kamu tidak bisa menungguku tumbuh dewasa? Dia pergi, dia pergi. Tepat ketika Liu Ruyan sangat kecewa. Terdengar suara dari pintu. Liu Ruyan pertama-tama terkejut. Namun, dia segera menyadari. Ini adalah ayah zombie yang kembali. Karena zombie biasa langsung mendobrak pintu. Mereka tidak bisa membuka kunci. Benar saja, sedetik kemudian pintu terbuka. Sosok familiar muncul di luar pintu. Ayah zombie masih hidup. Benarkah? Mungkinkah aku berhalusinasi? Bukti ini terlalu besar. Liu Ruyan merasa sangat gembira dan bersemangat di dalam hatinya. 2 ekor sebelumnya. Kebisingan yang disebabkan oleh zombie evolusi terlalu besar. Bahkan para elit di antara para penyintas manusia. Mungkin tidak akan mampu menghadapinya dengan mudah. Apalagi ayahku. Hanyalah zombie tingkat rendah biasa. Bahkan jika dia bergabung dalam pertempuran, dia hanyalah umpan meriam. Keberadaannya murni untuk dibantai begitu saja. Sudah lama tidak ada pergerakan. Liu Ruyan sudah mengira ayah zombie sudah tiada. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia secara ajaib berdiri di depan pintu lagi. Saat ini, Liu Ruyan tiba-tiba merasakan perasaan kehilangan dan kemudian mendapatkan kembali. Awalnya dia mengira dirinya mengalami perbedaan di akhir dunia. Sudah lama menjadi sangat dingin dan acuh tak acuh. Tapi aku tidak menyangka bahwa pada ayah zombie, setelah tidak ada lagi pahlawan, aku masih akan merasa panik. Liu Ruyan yang sangat gembira langsung melompat dari sofa setelah melihatku. Dia sangat bersemangat sehingga langsung berlari ke arahku. Hanya saja aku baru saja belajar berdiri dan berjalan. Jadi gerakannya masih belum mahir. Sekarang dia berjalan dengan terhuyung-huyung. Bergoyang-goyang. Tapi ini masih tidak bisa mengendalikan kegembiraannya. Melihat Liu Ruyan berlari ke arahnya dengan terhuyung-huyung. Aku juga sangat bersemangat untuk sesaat. Aku dengan cepat berjongkok dan ingin membantu memegangnya. Lagi pula, si kecil ini baru saja belajar berjalan. Aku juga takut dia akan jatuh. Ayah. Suara, iya, terdengar. Seluruh tubuhku menegang. Seluruh tubuhku terpaku di tempat seolah tersambar petir. Melihat si kecil berlari ke arahku. Aku hanya merasa otakku berdengung. Seolah-olah macet. Xiao Qi. Sudah bisa memanggil papa.